Bab 901. Wajah Albert memerah, dia terbata-bata dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Di sisi lain Dev tersenyum tipis, tidak masalah, saya juga dipaksa untuk menduduki posisi penguasa lembah pengobatan ini, tetua Alfred dan yang lainnya adalah orang yang sebenarnya memegang kendali. Baik. Albert terus mengangguk, jelas dia terlihat sangat canggung. Jangan diam saja, cepat makan pil pelatihan tubuh ini, dan segera berlatih. Kata Dev. Eddie melambaikan tangannya, segera para kapten dari berbagai tim datang dan mengambil pil pelatihan tubuh lalu membagikannya. Terima kasih instruktur Dev. Anggota Majelis Perlindungan Hukum yang sudah menerima pil pelatihan tubuh sangat senang. Dan berteriak lantang untuk berterima kasih kepada Dev. Karena saya sudah setuju untuk menjadi instruktur kalian, maka sudah seharusnya saya melakukan hal ini. Dev berkata sambil tersenyum. Tuan Dev, kamu beristirahatlah, malam ini saya sudah mengatur pertemuan dengan ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri, Wiwanto, nanti kita akan duduk bersama, asalkan Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama bersedia maju. Saya yakin orang lain juga harus waspada jika ingin mencoba menyerang Tuan Dev. Eddie mendekat pada telinga Dev dan berbisik. Terima kasih banyak Ketua Majelis Eddie. Dev berkata dengan penuh syukur. Tuan Dev terlalu sungkan, sekarang kamu adalah anggota dari Majelis Perlindungan Hukum mengundang ketua dari sekutu-sekutu Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama. Eddie berkata dengan canggung. Ketua Majelis Eddie bisa melakukan hal ini saja, saya sudah sangat berterima kasih. Dev memang sangat berterima kasih kepada Eddie di dalam hatinya, di tempat seperti kota Gama ini Dev hanya bisa mempercayai Eddie dan keluarga Wijaya. Malam harinya, seorang anggota Majelis Perlindungan Hukum datang mengundang Dev untuk pergi ke aula. Sesampainya Dev di aula, dia melihat ada seorang lelaki tua yang mengenakan setelan bela diri berwarna hitam sedang duduk di aula, auranya tampak penuh wibawa dan tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Eddie tersenyum dan menuangkan teh secara pribadi untuk lelaki tua itu. Melihat Dev tiba, Eddie bergegas melambaikan tangannya dan memperkenalkan pada Dev. Tuan Dev, beliau adalah Ketua Dewan Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama, Ketua Dewan Wiwanto. Dev melirik Wiwanto yang kekuatannya sudah hampir mencapai puncak dari Great Grandmaster, dengan kekuatan seperti ini takutnya Bram juga tidak akan menjadi lawannya. Kekuatan yang begitu tinggi tapi auranya sama sekali tidak disembunyikan, tampaknya Wiwanto ini memang sengaja melakukannya. Ketua Dewan Wiwanto, halo. Dev mengulurkan tangannya dan berkata dengan sopan. Hanya saja, Wiwanto melirik Dev dengan dingin dan tidak menjabat tangan Dev, dia malah berkata dengan ringan, kamu adalah Dev. Benar, Dev tersenyum canggung dan menarik kembali tangannya yang terulur. Di sisi lain, Eddie menatap Dev dengan tatapan bersalah, hanya saja Dev tidak menyalahkan Eddie, sepertinya Eddie juga sudah bersusah payah untuk bisa mengundang ketua dewan. Tampaknya, Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama ini sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Aliansi Seni Bela Diri, dan Eddie sebagai ketua Majelis Perlindungan Hukum juga tidak ada artinya. Orang yang menelan kristal naga di Pulau Naga adalah kamu. Wiwanto melanjutkan pertanyaannya. Dev tercengang, dia tidak langsung menjawab karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Wiwanto ini. Ketua Dewan Wiwanto, Tuan Dev. Wiwanto melambaikan tangannya dan menyela perkataan Eddie, sepasang matanya menatap Dev dengan dingin. Dev menggertakkan giginya, benar, orang yang menelan kristal naga adalah saya. Melihat Dev mengaku, Wiwanto tiba-tiba tertawa keras, kamu tidak perlu segugup itu, saya tidak tertarik dengan kristal naga yang kamu telan, dan tidak akan membunuhmu demi kristal naga adalah harta karun bagi kalian, tapi bagi kami Aliansi Seni Bela Diri, ada yang jauh lebih berharga dibandingkan dengan kristal naga. Mendengar Wiwanto berkata demikian, hati Dev merasa sedikit lega, karena jika Wiwanto menginginkan kristal naga miliknya, dan menyerang dirinya, Dev sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, Dev tidak akan bisa melawan seseorang yang kekuatannya sudah mendekati puncak Great Grandmaster. Bab 902. Sekarang Dev harus menerobos tahap ini dia, setelah memasuki tahap inti emas, di dalam dantiannya akan terbentuk alkimia batin, pada saat itu kekuatannya akan mengalami lompatan yang besar. Pada saat itu, Dev juga akan memasuki ranah Great Grandmaster, mengandalkan pedang naga yang ada di tangannya, mungkin saja dia bisa bertarung dengan Great Grandmaster yang sudah mencapai puncak. Kekuatan Dev saat ini tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menyerang Great Grandmaster tingkat puncak. Benar, harta karun seperti apa yang belum pernah dilihat oleh Ketua Dewan Wiwanto, mana mungkin tertarik pada sebuah kristal naga seperti ini. Eddie bergegas menyanjungnya dari samping. Ketua Majelis Eddie, kamu tidak perlu menyanjungku seperti itu, saya memang tidak tertarik pada kristal naga, tapi kamu tahu apa yang saya sukai dan saya berharap kamu bisa menepati janjimu padaku.
Wiwanto berkata dengan dingin, sama sekali tidak terlena dengan bualan Eddie. Mendengar perkataan Wiwanto, Eddie terdiam sejenak dan mengangguk, saya pasti akan menepati janjiku pada Ketua Dewan Wiwanto, hanya saja mengenai masalah Tuan Dev. Tenang saja, saya akan menyebarkan pemberitahuan atas nama Aliansi Seni Bela Diri kepada para keluarga bela diri dan sekte, agar tidak ada orang yang bisa menyentuh Dev sampai kompetisi internasional ini, bagaimanapun dia mewakili negara Arunikaku. Kata Wiwanto. Terima kasih banyak Ketua Dewan Wiwanto. Eddie yang mendengarnya seketika menjadi sangat senang. Selama sekte dan keluarga besar tidak mencari masalah pada Dev sebelum kompetisi dimulai maka sudah cukup, setelah kompetisi berakhir dia bisa mencari cara untuk mengeluarkan Dev. Setelah melirik Dev 2 kali, Wiwanto bangkit berdiri dan pergi, saat dia pergi Wiwanto tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sebuah cahaya putih tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Dev. Dev terkejut dan ingin segera memaksa cahaya putih itu keluar, tapi setelah memeriksa seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual, dia tidak bisa menemukan cahaya putih itu. Ketua Dewan Wiwanto. Eddie juga panik, dia tidak mengerti kenapa Wiwanto yang baik-baik saja tiba-tiba menyerang Dev. Kalian tidak perlu panik, saya hanya meninggalkan tanda pada dirinya, sebelum masalahku selesai, dia tidak diizinkan untuk meninggalkan kota Gama. Wiwanto berkata lalu pergi. Di sisi lain, Dev mengernyitkan keningnya, dia kembali memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan jejak dari tanda itu sama sekali. Seorang Great Grandmaster yang berada di puncak tingkatan memang hebat. Dev melihat bagaimana lawannya meninggalkan tanda pada dirinya dan sama sekali tidak bisa menghentikannya, dia bahkan tidak bisa menemukan jejak keberadaan tanda itu pada dirinya, ini menunjukkan betapa besar perbedaan kekuatan antara keduanya. Setelah Eddie mengantar pergi Wiwanto, dia kembali dan berkata, Tuan Dev, sekarang kamu sudah tidak perlu khawatir, Aliansi Seni Bela Diri akan angkat bicara dan untuk sementara para sekte-sekte itu tidak akan berani menyerangmu. Ketua Majelis Eddie, persyaratan apa yang kamu janjikan pada dia? Dev tahu, Wiwanto bersedia membantu dirinya pasti karena persyaratan yang dijanjikan Eddie kepadanya. Bukan apa-apa, Tuan Dev hanya perlu mempersiapkan diri untuk kompetisi dengan tenang. Masalah lain biar saya yang mengurusnya. Eddie tidak mengatakan apapun. Koneksi internal di kota Gama ini sangat rumit, Dev juga tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi tidak ada gunanya bertanya. Keesokan harinya, Aliansi Seni Bela Diri menyebarkan berita di forum bela diri yang menyatakan bahwa Dev telah bergabung dengan Majelis Perlindungan Hukum dan akan berpartisipasi dalam kompetisi internasional beberapa hari ke depan. Sebelum kompetisi berlangsung tidak seorang pun diizinkan untuk mencari masalah dengan Dev, terlepas dari dendam pribadi atau dendam apapun. Berita ini langsung meledak, terakhir kali saat Dev melawan Wira dan membunuh Wira, dia juga membuat ledakan di forum, tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahuinya, banyak ahli bela diri tidak akan memperhatikannya sama sekali, karena itu adalah pertarungan dengan tingkat kekuatan yang rendah, mereka sama sekali tidak tertarik. Bab 903. Namun kali ini berbeda, ini adalah berita yang disebar oleh Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama, sebuah berita yang akan diperhatikan oleh semua keluarga-keluarga bela diri di seluruh bagian dari negara Arunika. Siapa sebenarnya Dev ini, sampai bisa membuat Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama maju dan membantunya berbicara? Apakah itu orang yang menelan kristal naga? Kekuatan apa yang ada di belakang orang ini? Apakah dia putra dari salah satu keluarga bela diri? Luar biasa, sepanjang hidupku, kalau saya bisa membuat Aliansi Seni Bela Diri Kota Gama membantuku bicara, maka mati pun saya rela. Banyak orang yang mulai berdiskusi di forum, dan nama Dev langsung menjadi terkenal di dalam komunitas bela diri. Hanya saja, ini bukanlah hasil yang diinginkan oleh Dev, dia hanya ingin berlatih dengan tenang dan tetap merendah, setelah kekuatannya memungkinkan, maka dia bisa menyerang keluarga King, menyelamatkan ibunya sendiri, dan sekarang Dev sangat penasaran siapa sebenarnya pria tidak bertanggung jawab yang sudah membuat ibunya menderita, ayah kandung Dev. Seni konsentrasi hati yang begitu menyimpang, cincin yang bisa mengendalikan seluruh kuil naga langit bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa, kekuatan yang dimiliki oleh lembah tanpa bayangan hanyalah salah satu dari cabang kuil naga langit, yang menunjukkan betapa kuatnya kuil naga langit ini. Saat Dev menemukan ke-13 cabang dari kuil naga langit, Dev tidak akan percaya betapa luar biasanya kekuatan yang dimiliki oleh kuil naga langit, dan dirinya sebagai penguasa kuil naga langit, tidak akan sulit untuk menghancurkan keluarga King. Saat ini Dev masih belum tahu, di masa depan, dia akan menaklukkan seluruh dunia bahkan seluruh galaksi dengan statusnya sebagai penguasa kuil naga langit, dan kekuatan yang dimiliki oleh kuil naga langit sudah melebihi apa yang dia bayangkan. Sialan, bagaimana anak itu bisa masuk ke dalam Aliansi Seni Bela Diri? Devin melihat berita yang disebar oleh Aliansi Seni Bela Diri di forum dan membanting telepon genggamnya ke lantai dengan marah.
Kakak, ini pasti pesan dari atasan, aliansi seni bela diri memberikan muka kepadanya, karena bagaimanapun Dev akan mewakili Majelis Perlindungan Hukum untuk bertarung, saya rasa dia mencoba menggunakan statusnya sebagai pejabat untuk memberikan perlindungan kepada dirinya sendiri. Mike yang ada di samping berkata, hanya seorang instruktur di Majelis Perlindungan Hukum masih tidak cukup untuk melindunginya, setelah kompetisi berakhir, saya mau melihat siapa yang bisa melindunginya. Mata Devin dipenuhi dengan keinginan membunuh. Satu tangan putranya ditebas oleh Dev, Mike juga dipermalukan oleh Dev dengan kejam, sedangkan pertarungan Devin dengan Dev juga tidak membuatnya mendapatkan apapun, ini membuat Devin sangat marah. Kediaman keluarga King. Navin yang melihat berita yang dikirim oleh aliansi seni bela diri menyipitkan matanya, raut wajahnya tidak terlihat sedih ataupun senang. Anak ini tampaknya mempunyai beberapa trik, tahu kalau dia bisa menggunakan kekuatan pemerintahan dan meminta aliansi seni bela diri untuk membantu dia berbicara. Navin berkata dengan acuh tak acuh. Kepala keluarga, berita dari aliansi seni bela diri ini sepertinya tidak ditujukan untuk keluarga King, seharusnya ditujukan kepada keluarga bela diri lainnya, karena banyak keluarga yang mengincar kristal naga di dalam tubuh Dev, terutama keluarga Tantra. Robbie kehilangan satu tangannya, lalu posisi Mike sebagai instruktur di Majelis Perlindungan Hukum juga direbut, sekarang Devin sepertinya sudah akan mati kesal. Efron yang ada di samping berkata, Dev adalah keponakanku, maka saya sedikit tidak tega untuk membunuhnya. Navin berkata dengan senyuman sinis. Kepala keluarga, memanjakan musuh adalah masalah, kalau Dev benar-benar merupakan putra dari nona besar, maka ke depannya. Kamu sedang mengajariku bagaimana cara melakukan sesuatu. Navin mengernyitkan keningnya, aura dingin yang tidak tertandingi dari tubuhnya seketika menyelimuti Efron. Efron sangat ketakutan hingga berkeringat dingin, dia bergegas berlutut dan berkata, kepala keluarga, saya salah. Ingat, kamu hanya garis keturunan tidak langsung dari keluarga King, jangan mengira kamu benar-benar bisa menjadi tuan muda dari keluarga King, mengatur ini dan itu, ingat statusmu sendiri dengan jelas. Navin berkata dengan sorot mata yang tajam. Bab 904. Posisi kepala keluarga tidak didapatkan oleh Navin dengan mudah dan butuh banyak kerja keras, dia bahkan mengorbankan hubungan keluarganya, meracuni ayah kandungnya sampai mati dan merebut posisi kepala keluarga. Dia mementingkan posisi ini lebih dari apapun, tentu saja dia tidak akan membiarkan seorang keturunan tidak langsung dari keluarga King untuk mencampuri urusan keluarga King, mereka hanya perlu mematuhinya. Saya akan mengingatnya. Efron menganggukkan kepalanya. Kamu juga sebarkan pesan atas nama keluarga King, siapapun tidak boleh membunuh Dev, kalau tidak jangan salahkan keluarga King tidak memberi muka. Kalau Dev benar adalah keponakannya sendiri, maka Navin berencana menggunakan nyawa Dev untuk mengancam adiknya sendiri, kalau Dev mati maka sudah tidak ada gunanya. Mengerti, Efron segera pergi. Tidak lama kemudian, di forum bela diri sebuah pesan kembali muncul. Kali ini disebarkan oleh keluarga King, yang memperingatkan kepada seluruh komunitas bela diri agar mereka tidak menyentuh dan membunuh Dev. Aliansi seni bela diri, keluarga King, bersatu dan menyuarakan dukungan mereka pada Dev dan membuat komunitas bela diri sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak mengerti, kenapa keluarga King tiba-tiba muncul dan melindungi nyawa Dev. Lantas Dev ada hubungannya dengan keluarga King. Hal seperti ini hanya diketahui oleh Dev dan keluarga King, bagaimanapun ini adalah aib keluarga King tidak mungkin menyebarkannya dan membuat semua orang tahu. Tuan Dev, coba kamu lihat. Eddie menyerahkan pesan yang disebar oleh keluarga King di forum bela diri kepada Dev, keluarga King bahkan membela dan membantu Tuan Dev berbicara, lantas Tuan Dev benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga King. Eddie merasa aneh, dia tidak pernah mendengar kalau Dev punya hubungan dengan keluarga King, kalau Dev benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga King, maka dia tidak memerlukan status sebagai anggota Majelis Perlindungan Hukum untuk melindunginya. Dev melihat pesan yang disebar oleh keluarga King, meskipun dia tidak tahu kenapa keluarga King menyebarkan berita ini, tapi dia bisa memastikan kalau keluarga King sudah mencurigai identitasnya. Bram dan Ryu sudah pernah memperingatkannya untuk tetap rendah diri, semakin lambat keluarga King menemukan dirinya akan semakin baik, karena dengan begitu Dev akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih. Namun saat ini, keluarga King pasti sudah mencurigai identitasnya, dan alasan mengapa mereka membuat berita ini adalah agar keluarga King bisa menangkap Dev hidup-hidup dengan begitu dia akan berguna bagi keluarga King. Saya tidak memiliki hubungan dengan keluarga King, mungkin mereka melihat aliansi seni bela diri memposting berita seperti itu dan ikut meramaikan situasi. Dev berkata dengan ringan. Eddie yang mendengarnya juga tidak mengajukan pertanyaan lagi, dengan kekuatan keluarga King mereka tidak perlu ikut meramaikan situasi, sejumlah sekte yang berada di bawah naungan keluarga King sudah hampir sepertiga dari komunitas bela diri kota Gamma.
Dan keluarga King juga merupakan bagian dari aliansi seni bela diri, mereka mempunyai hak bicara yang sangat kuat, sama sekali tidak perlu meramaikan situasi dengan aliansi seni bela diri. Dengan adanya pesan dari aliansi seni bela diri dan keluarga King di forum bela diri, Dev akan aman sampai kompetisi berlangsung, tidak akan ada sekte atau keluarga manapun yang berani menyerang Dev, kecuali kalau mereka sudah bosan hidup. Dev juga bisa berkeliaran di kota Gamma dengan bebas seolah-olah dia memiliki jimat pelindung, karena masih ada beberapa hari lagi sebelum kompetisi berlangsung dan Dev bisa istirahat. Awalnya dia ingin pergi menjenguk Steve, untuk melihat bagaimana pemulihan Steve, tapi pada akhirnya dia tidak pergi, karena Dev tahu Steve adalah salah seorang yang terkenal di dunia bela diri, dan kalau dia pergi ke lembah tanpa bayangan dia mungkin membawa petaka untuk lembah tanpa bayangan. Karena dia tidak terlalu mengenal kota Gamma, Dev meminta Marco, penduduk asli kota Gamma untuk menjadi pemandunya. Helen juga ikut berkeliling dengan Dev, menyantap makanan di kota Gamma, menjelajahi keindahan kota Gamma, dan dia sangat senang. Makam Kekaisaran, kota Gamma adalah ibu kota kekaisaran yang bersejarah, banyak makam kekaisaran yang terletak di sini, bawalah kami berjalan-jalan ke sana. Dev ingin Marco membawanya berkeliling di makam kekaisaran. Bab 905. Menurut sejarah, di dalam makam kekaisaran bagaikan kota harta karun, mungkin saja tempat seperti itu penuh dengan energi spiritual dan jika beruntung, maka mungkin akan mendapatkan benda pusaka di dalam. Jika Tuan Dev ingin pergi, maka saya akan membawa kalian ke sana. Marco menyetir, sebenarnya tidak ada yang bisa dilihat di makam kaisar, banyak di antaranya yang sudah digali dan yang kita lihat sekarang adalah yang sudah direnovasi, bisa dibilang palsu, tidak terlalu menarik. Semangat Dev yang awalnya begitu tinggi saat ini menurun setelah mendengar perkataan Marco, tapi karena mereka sudah menuju ke sana maka tidak ada salahnya mereka melihat-lihat. Tidak lama kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di tujuan, tempat ini memiliki luas puluhan ribu meter persegi, dengan puluhan makam yang beraneka ragam, dan karena ini bukan waktu liburan, tidak banyak orang yang datang kemari. Di sekitar area makam-makam ini terdapat beberapa bukit kecil dengan tanaman hijau yang subur, lingkungannya juga asri, di depan bukit kecil itu terdapat sebuah sungai kecil yang memiliki lebar beberapa meter, mungkin ini adalah sungai buatan manusia. Ada gunung dan ada air, para kaisar ini sangat menikmati hidup bahkan setelah mereka mati. Dev menghela nafas panjang. Tuan Dev, kalian tunggu sebentar, saya akan pergi membeli tiket. Marco hendak pergi membeli tiket, tapi Dev menghentikannya. Tidak perlu membelinya, tidak ada yang bisa dilihat di sini, kita berjalan-jalan saja di luar. Setelah Dev turun dari mobil dia sudah merasakan kalau energi spiritual di tempat ini sangat lemah, sama sekali tidak ada aura dari benda pusaka seperti yang dibayangkan oleh Dev. Sepertinya tempat ini memang sudah digali dan hanya tersisa kerangka untuk restorasi berikutnya. Dev dan yang lainnya berjalan mengikuti sungai buatan menuju ke sebuah bukit kecil. Meskipun energi spiritual di tempat ini tidak banyak berubah, tapi udaranya jauh lebih segar. Ditambah lagi tempat ini sangat jarang penduduk dan membuat tempat ini merupakan tempat yang bagus untuk berjalan-jalan mencari udara segar. Setelah melewati sebuah jembatan kecil, Dev yang hendak mendaki bukit kecil tiba-tiba berhenti, dia mengernyitkan keningnya dan seketika menyebarkan kesadaran spiritualnya, area ratusan meter yang ada di sekitarnya muncul di benak Dev. Aura yang sangat kuat. Dev merasakan aura yang sangat kuat, dari auranya saja Dev sudah bisa memastikan kalau orang ini sudah mencapai ranah Great Grandmaster. Bab 905. Tapi kenapa ada Great Grandmaster yang muncul di tempat seperti ini? Dan dia juga memancarkan auranya, jelas ini merupakan peringatan, memperingatkan kepada ahli bela diri lainnya untuk tidak mendekat. Tuan Dev, sepertinya ada orang yang sudah menandai tempat ini sebagai wilayahnya. Marco juga merasakan aura yang sangat kuat, hanya saja dia tidak bisa merasakan ranah dari pihak lawan. Ini adalah tempat umum, bukan tempat pribadi, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Dev berkata dengan ringan. Dev ingin melihat apa yang dilakukan oleh seorang Great Grandmaster di tempat ini, seorang Great Grandmaster tidak mungkin datang ke tempat seperti ini untuk berlatih, dan tidak mungkin memancarkan auranya sendiri, sekarang pihak lawan melakukan hal ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Dev dan yang lainnya terus berjalan dan merasakan aura itu semakin menguat, tapi seiring dengan menguatnya aura tersebut, di saat bersamaan Dev juga merasakan aura lainnya, dan setelah merasakannya dengan hati-hati, dia terkejut, bagaimana bisa ada Hawa Yin di sini? Lantas ada kultivator iblis. Kalau benar ada seorang kultivator iblis di sini, maka mungkin saja, karena kultivator iblis harus berlatih di tempat yang sepi, dan ini adalah tempat yang cocok. Mendengar kultivator iblis, raut wajah Marco dan Helen berubah, sementara Dev malah terlihat semakin bersemangat.
Kalau benar ada seorang kultivator iblis, maka Dev tidak akan segan-segan, dia kebetulan bisa menyerap energi dari kultivator iblis ini untuk membantu kultivasinya, karena tidak ada satu orang pun di komunitas bela diri yang akan menyalahkan atau memperdulikannya, karena kultivator iblis juga tidak ada yang baik, mereka semua berkultivasi dengan menyerap energi dari orang lain atau menyerap hawa yin. Semakin Dev dan yang lainnya mendekat, aura yang kuat itu juga semakin terasa. Akhirnya saat Dev dan yang lainnya tiba di atas bukit, beberapa puluh meter dari bukit itu terlihat seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila, sementara di sekitar lelaki tua itu ada 7 bola kristal yang berkilauan tidak berhenti berputar mengelilingi lelaki tua itu. Formasi 7 bintang. Dev yang melihatnya berkata dengan sedikit kaget. Siapa di sana? Suara Dev mengagetkan lelaki tua itu, 7 bola kristal yang berkilauan juga seketika mengarah menuju ke arah Dev dan yang lainnya, diikuti oleh sesosok yang mendekat pada waktu bersamaan. 7 bola kristal itu seketika mengelilingi Dev dan yang lainnya saat sampai ke hadapan mereka. Pada saat ini, lelaki tua itu juga muncul di hadapan Dev. Siapa kalian? Kenapa memata-matai saya yang sedang berlatih? Lelaki tua itu bertanya dengan wajah dingin dan penuh wibawa. Kami hanya datang untuk berjalan-jalan dan melihat-lihat, tidak bermaksud untuk mengganggu latihanmu. Dev menyadari kalau lelaki tua di depannya berada di ranah Great Grandmaster, tapi bukan kultivator iblis, karena dia tidak merasakan hawa yin dari lelaki tua itu sedikit pun, justru saat ini dari dalam tanah hawa yin terus bermunculan. Omong kosong, melihat sekilas saja saya sudah tahu kalau kalian adalah ahli bela diri, dan kekuatanmu sudah mencapai puncak Grandmaster, bagaimana mungkin kalian masuk kemari tanpa bermaksud apa-apa, saya sudah menyebarkan auraku di radius ratusan meter, tidak mungkin kalian tidak bisa merasakannya. Lelaki tua itu menatap Dev dengan marah dan sama sekali tidak percaya pada perkataan Dev. Kalau kamu tidak percaya saya juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya rasa kamu tidak terlihat sedang berlatih, formasi 7 bintang ini sepertinya digunakan untuk melacak makam, kamu memasang formasi 7 bintang di tempat ini lantas ini adalah sebuah makam kuno. Dev berpura-pura bingung dan bertanya. Merasakan hawa yin yang muncul dari dalam tanah, Dev sudah menduga mungkin ada satu makam lain di dalam bukit ini, kalau tidak mungkin ada begitu banyak hawa yin. Mendengar perkataan Dev, tatapan mata lelaki tua itu bersinar dan aura pembunuh yang tidak terlihat seketika menyelimuti Dev dan yang lainnya. Sepertinya yang dikatakan oleh Dev benar, dan orang ini akan membunuh Dev dan yang lainnya. Bicara apa kamu, mana ada makam kuno di tempat ini, saya hanya sedang berlatih, saya sarankan kalian segera pergi dari sini, kalau tidak jangan salahkan saya tidak segan-segan. Mata lelaki tua itu menyipit dan dia berkata dengan suara dingin. Ini bukan rumahmu, kami datang untuk berjalan-jalan, apa urusannya denganmu? Dev berkata dengan acuh tak acuh. Nah, apa kamu tahu siapa saya? Saya adalah Herman Umar dari keluarga Umar, kamu juga tidak mencari tahu dulu di kota Gama ini berapa banyak orang yang berani macam-macam dengan keluarga Umar. Raut wajah lelaki tua itu muram dan mengancam Dev. Keluarga Umar, Dev berkata dengan raut wajah bingung, dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga Umar ini. Raut wajah Marco sedikit berubah saat dia mendengar kata keluarga Umar, Tuan Dev. Keluarga Umar ini memiliki reputasi yang sama dengan keluarga Tantra, klan Guntur dan Lembah Tanpa Bayangan, hanya saja keluarga Umar mencari nafkah dengan merampok makam, banyak makam besar yang tersembunyi berhasil ditemukan oleh keluarga Umar, dan banyak keluarga yang bekerja sama dengan keluarga Umar untuk melacak makam dan mencari harta karun. Dev yang mendengarnya semakin yakin Herman yang ada di hadapannya pasti sudah menemukan sebuah makam kuno di sini, dan bukan sedang berlatih. Kamu cari saja makammu, saya akan berjalan di jalanku, kita berdua tidak ada hubungannya, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Setelah selesai berbicara, Dev mengedipkan mata pada Marco dan Helen, lalu ketiga orang itu terus berjalan ke depan. Herman yang melihat itu tercengang, dan seketika kemarahannya memuncak, Nak, kamu bahkan tidak memberi muka kepada keluarga Umar, saya rasa kamu sudah bosan hidup. Setelah selesai bicara, Herman melayangkan tamparannya ke arah Dev, aura menakutkan menyapu ke arah Dev seperti angin topan. Bagi Herman, Dev dan yang lainnya seperti orang yang sudah mati, dia yang memiliki kekuatan seorang Great Grandmaster, akan dapat menangani beberapa Grandmaster dengan mudah. Bab 907. Tamparan Herman diarahkan langsung ke kepala Dev, jelas dia bermaksud membunuhnya dalam satu pukulan. Berisik. Sudut mulut Dev terangkat lalu tubuhnya berputar dan dia juga mengangkat tangannya. Piak. Setelah suara teredam, Herman merasakan sebuah kekuatan yang besar menghantam ke arahnya, dan tubuhnya terbang ke belakang, seluruh lengannya samar-samar merasakan nyeri akibat pukulan itu. Ini. Herman menatap Dev dengan kaget, dia tidak mengerti, seseorang yang berada di puncak ranah Grandmaster seperti Dev bisa membuat dirinya yang sudah mencapai ranah Great Grandmaster terhempas. Siapa kamu sebenarnya?
Raut wajah Herman terlihat menjadi kaku saat bertanya. Sejak dulu namaku tidak pernah berubah, saya adalah Dev. Dev berkata sambil tersenyum. Dev, kamu adalah Dev. Herman membelalak, dan wajahnya tampak penuh dengan keterkejutan. Dev baru-baru ini dianggap sebagai selebriti di dunia bela diri, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya, aliansi seni bela diri dan keluarga King semuanya membantu Dev angkat bicara, ini adalah hal yang jarang terjadi di dunia bela diri. Kamu juga mengenalku. Melihat ekspresi Herman, Dev bertanya padanya. Dapat membuat aliansi seni bela diri dan keluarga King melindungimu, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan, kejadian hari ini hanya sebuah kesalahpahaman, jika ada kesempatan saya ingin mengundangmu untuk menjadi tamu keluarga Umar. Herman berkata lalu melambaikan tangannya, dalam sekejap 7 bola kristal itu kembali ke tangannya, dan dia berbalik pergi. Setelah Herman pergi, Marco menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, apakah benar-benar ada sebuah makam kuno di sini? Saya juga tidak tahu, hanya saja Hawa Yin tidak berhenti muncul dari bawah tanah, seharusnya ada sebuah makam di bawah, namun Hawa Yin tidak terlalu kuat jadi saya juga tidak bisa memastikan, saya akan memeriksanya terlebih dulu. Setelah selesai bicara, Dev memejamkan matanya sedikit dan mulai berjalan dengan mata terpejam mengikuti posisi Bagua 5 elemen. Saat Dev berjalan melewati, terdapat jejak yang dalam membekas di tanah membentuk pola Bagua. Dev berdiri di tengah-tengah Bagua, cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, lalu tangannya juga tidak berhenti mengeluarkan cahaya keemasan dan mendarat di sekitar Bagua. Eng. Setelah terdengar suara dengungan, seluruh bukit tampak berguncang namun kembali menjadi tenang dengan cepat. Cahaya keemasan di sekitar Bagua juga mulai menghilang, sementara Bagua yang ada di atas tanah juga menjadi semakin redup, hingga akhirnya tidak dapat terlihat. Tuan Dev, bagaimana? Marco bergegas menghampiri dan bertanya. Keringat dingin keluar dari dahi Dev, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, memang benar ada sebuah makam kuno di sini, dan juga merupakan makam kaisar, hanya saja, ada formasi sihir yang terpasang di makam kaisar ini, jadi saya tidak bisa memeriksa keadaan di dalamnya, tapi pasti ada benda pusaka di dalamnya. Makam kaisar. Marco tampak bingung, bukankah makam kekaisaran itu sudah digali dari samping? Bagaimana bisa masih ada sebuah makam kaisar di sini, lantas tidak ada yang menyadarinya setelah bertahun-tahun? Bukankah sudah saya katakan ada formasi sihir yang terpasang di makam kaisar ini, sama sekali tidak bisa ditemukan dari luar, kalau bukan karena formasi sihir ini sudah tua, dan keefektifannya sudah melemah serta memancarkan hawa yin yang samar-samar, sepertinya tidak akan ada yang bisa menemukannya, tampaknya Herman juga sudah merasakan hawa yin yang muncul di tempat ini jadi dia menggunakan formasi 7 bintang untuk memeriksanya. Dev menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menggalinya. Marco bertanya dengan penuh semangat. Kalau benar ada makam kaisar di sini maka pasti ada harta karun, mungkin di dalamnya ada sesuatu yang bisa membantu kultivasinya. Tidak boleh digali, Dev menggelengkan kepalanya, kompetisi akan segera dimulai, Dev tidak punya waktu untuk menggali, apalagi jika digali secara besar-besaran, keluarga bela diri lainnya pasti akan mengetahuinya, orang-orang itu mana mungkin membiarkan Dev menggali begitu saja. Tuan Dev, kalau kita tidak menggalinya, maka keluarga Umar sepertinya tidak akan melepaskan tempat ini begitu saja, pada saatnya jika keluarga Umar yang bertindak terlebih dulu, kita tidak akan mendapatkan apapun. Marco berkata dengan cemas. Bab 908. Jangan khawatir, Herman seharusnya tidak berani memastikan ada sebuah makam kuno di sini, saya akan menggunakan formasi untuk menyegelnya sementara waktu, agar mereka tidak bisa memeriksanya, lalu kita akan membuat rencana nanti. Setelah Dev berkata, dia membalik sepasang telapak tangannya dan sebuah nyala api berwarna biru muncul di telapak tangannya. Dev lalu menjentikkan jarinya, dan nyala api berwarna biru itu melesat ke sekelilingnya, saat mendarat di tanah, api itu langsung masuk ke dalam tanah. Melihat teknik Dev yang begitu luar biasa, Marco merasa iri dan kagum di saat bersamaan, dia tidak tahu berapa tahun berapa bulan yang dia perlukan untuk bisa menjadi sehebat Dev. Masa hari ini jangan kalian beritahukan kepada siapapun. Dev berpesan kepada Marco dan Helen. Tuan Dev, jangan khawatir. Marco menganggukkan kepalanya. Jika orang lain tahu tentang makam kekaisaran ini, maka mereka akan berjuang mati-matian untuk menggalinya, menghadapi keuntungan besar seperti ini, banyak orang yang rela mengorbankan nyawanya. Tidak lama setelah Dev membawa Marco dan yang lainnya pergi, Marco diam-diam datang kemari. Dia menggunakan formasi 7 bintang dan melacak seluruh bukit selama beberapa jam, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Lantas perasaanku salah. Herman tampak bingung dan akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian, kompetisi internasional pun berlangsung. Para ahli bela diri dari 5 negara berkumpul di Arunika, 5 negara ini meliputi negara Kree, negara Solowa, negara Partan, negara Yomadi dan negara Timta.
Kompetisi internasional kali ini menarik perhatian banyak klan dan keluarga di dunia bela diri, karena kali ini negara Partan mengikut sertakan seorang ahli pedang, Ichiro Watanabe. Para ahli bela diri di Arunika sangat akrab dengan master pedang Ichiro Watanabe ini. 6 tahun yang lalu, dalam sebuah kompetisi internasional, Ichiro Watanabe menggunakan ilmu pedangnya yang luar biasa untuk mengalahkan 5 orang dari Arunika secara beruntun, 3 diantaranya meninggal karena cedera mereka yang tidak bisa disembuhkan, dan kompetisi itu menjadi aib bagi rakyat Arunika. Ichiro Watanabe juga mempermalukan komunitas bela diri Arunika saat di atas arena kompetisi. Ini membuat komunitas bela diri Arunika sangat marah, dan banyak yang mulai merencanakan untuk mencegat dan membunuh Ichiro Watanabe dalam perjalanan pulang ke negara asalnya. Hanya saja para petinggi turun tangan dan menghentikan hal ini. Dalam dunia bela diri, banyak sekali orang-orang yang benar-benar memiliki kekuatan dan menyembunyikan diri. Hanya saja, orang-orang ini tidak akan memilih untuk bergabung dengan pemerintahan, ataupun bertarung dalam kompetisi. Hal ini membuat Ichiro Watanabe benar-benar mengira Arunika tidak memiliki ahli di dalam komunitas bela dirinya, dan mengintimidasi mereka. Setelah saat itu, Ichiro Watanabe tidak pernah kembali ke Arunika, dan tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi. Rumor mengatakan dia mengasingkan diri untuk berlatih. Dan kali ini Ichiro Watanabe datang lagi ke Arunika. Ini membuat banyak klan dan keluarga bela diri seketika merasa tertarik. Mereka berniat untuk datang dan menonton kompetisi ini. Di sisi lain, banyak orang juga ingin melihat siapa sebenarnya Dev, yang bisa membuat aliansi seni bela diri dan keluarga King bersama-sama melindunginya. Aula Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama. Pada saat ini, semua orang di Majelis Perlindungan Hukum sedang berkumpul dan raut wajah Eddie terlihat kaku. Kali ini, Ichiro Watanabe itu benar-benar kembali lagi, dan dengar-dengar setelah mengasingkan diri kali ini kekuatannya bertambah pesat. Sekarang tidak ada satu orang pun yang tahu ranah yang sudah dicapai oleh Ichiro Watanabe. Saya takut Tuan Dev. Eddie takut, Dev bukanlah lawan dari Ichiro Watanabe. Jika Dev benar-benar bukan lawan dari Ichiro Watanabe, maka Dev berada dalam bahaya. Ichiro Watanabe ini sering sekali membunuh lawannya saat bertarung. Hanya saja, aturan di atas arena, mereka semua sudah mendaftar untuk bertarung hidup atau mati. Walau membunuh lawannya, tidak akan mendapat hukuman karena pedang tidak memiliki mata. Namun, banyak peserta yang tidak akan melakukan sampai titik itu, karena mereka tidak memiliki dendam satu sama lain. Untuk apa membunuh orang dan menambah masalah untuk diri sendiri. Tapi tidak dengan Ichiro Watanabe ini, mereka yang bertarung melawannya harus terbunuh karena terluka, dan lukanya haruslah luka parah. Bab 909. Ketua Majelis Eddie, lalu apa yang harus kita lakukan? Kompetisi tim kali ini, kalau Tuan Dev benar-benar tidak bisa mengalahkan Ichiro Watanabe, maka saat kompetisi tim, kami takut. Albert tidak melanjutkannya tapi semua orang tahu apa yang ingin dia katakan. Jika Dev tidak bisa mengalahkan Ichiro Watanabe, maka saat kompetisi tim, Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama tidak memiliki sosok yang bisa diandalkan, dan pada saat itu tiba mereka akan terluka berat atau mati. Ichiro Watanabe ini benar-benar sangat kejam. Ada orang-orang dari Arunika. Ini juga alasan mengapa komunitas bela diri Arunika sangat marah atas apa yang terjadi di kompetisi 6 tahun lalu. Banyak orang yang bahkan berniat untuk membunuh Ichiro Watanabe. Eddie berada di posisi yang sulit saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jika dia harus mempertaruhkan nyawa seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum untuk bertaruh Dev bisa menang, Eddie tidak punya keberanian untuk melakukannya. Namun jika dia menyerah sekarang, dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi, maka dia dan seluruh Majelis Perlindungan Hukum Kota Gama sepertinya akan menjadi bahan lelucon. Mungkin kedepannya tidak akan ada lagi Departemen Majelis Perlindungan Hukum ini. Ketua Majelis Eddie, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk bertarung. Walau harus mati, saya tidak akan membiarkan Ichiro Watanabe pergi dalam keadaan hidup. Saat ini, Dev berjalan masuk dari luar. Tuan Dev, Eddie bergegas menghampirinya. Ichiro Watanabe itu sudah mencapai ranah Great Grandmaster 6 tahun lalu. Saat itu, 5 Great Grandmaster kami bertarung berturut-turut dengannya, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apalagi kali ini Ichiro Watanabe baru saja keluar dari pengasingan, kekuatannya pasti sudah bertambah pesat. Ketua Majelis Eddie, kalau kamu mempercayaiku, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Setelah selesai bicara, Dev berkata pada seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum, apakah kalian percaya padaku, Dev? Kalau percaya, maka ikutlah ke kompetisi bersamaku, dan balaskan rasa malu kalian. Wah! Semua anggota Majelis Perlindungan Hukum berdiri dan berkata dengan tatapan tegas, kami percaya pada instruktur Dev, kami bersedia ikut dengan instruktur Dev dan membalaskan rasa malu ini. Seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum berkata dengan bersemangat. Melihat para anggota Majelis Perlindungan Hukum begitu bersemangat, Dev dan Eddie bertukar pandang dan tersenyum. Kompetisi ini tidak hanya tentang kekuatan, ada juga
Semangat dan kemauan, penambahan kompetisi tim yang mendadak ini juga merupakan usulan dari negara Partan. Mereka berpikir bahwa kekuatan Majelis Perlindungan Hukum Arunika secara keseluruhan sangat rendah, jadi mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Majelis Perlindungan Hukum tidak bisa bangkit lagi. Sekarang jelas sudah tidak mungkin lagi untuk meningkatkan kekuatan para anggota, hanya bisa satu cara yaitu meningkatkan motivasi para anggota. Dev beserta seluruh anggota Majelis Perlindungan Hukum berangkat menuju ke lokasi kompetisi. Saat ini, arena kompetisi di pinggiran kota Gama sudah dipenuhi oleh orang, puluhan ribu orang datang kemari untuk menonton kompetisi internasional kali ini. Banyak orang yang datang karena Ichiro Watanabe dan Dev, banyak juga yang datang untuk belajar, karena jarang sekali ada kompetisi internasional seperti ini. Dev tiba bersama anggotanya dan menemukan kalau tim dari negara lainnya sudah tiba dan duduk bergantian di bangku di bawah ring. Sebagai ketua Majelis Perlindungan Hukum, Eddie mengambil tempat duduk untuk dirinya dan Dev berdiri di belakang Eddie. Eddie. Sedangkan di sebelah kiri Eddie, adalah seorang gadis pirang yang mengenakan gaun indah, sementara di belakang gadis itu ada seorang pria bertubuh kekar dengan tinggi 2 meter dan otot yang menonjol. Dev tahu, ini adalah tim dari negara Kree, tapi dia tidak tahu mengapa seorang gadis kecil seperti itu yang memimpin tim. Di saat Dev sedang menilai gadis itu menoleh dan menatap Dev. "Halo, nama saya Anna." Gadis itu menyapa Dev dengan bahasa Arunika yang fasih. Dev menatap Eddie, dia tidak tahu apakah dia boleh bertegur sapa dengan orang lain di situasi seperti ini. "Tuan Dev, ini adalah Putri Anna, putri dari Pangeran Royce, kali ini dia datang untuk menggantikan ayahnya." Eddie menjelaskan pada Dev. "Halo, nama saya Dev." Dev tersenyum dan menyapa Anna. Bab 910. Hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster juga berani ikut kompetisi, saya tidak tahu harus mengagumi keberanianmu atau memperingatkanmu. Anna menatap Dev dan menggelengkan kepalanya lalu menoleh pada pria kekar di belakangnya dan berkata, "Audrey, nanti jika kamu bertemu dengan Dev di atas arena, maka biarkan dia melakukan beberapa jurus, intinya saya tidak ingin ada kecelakaan yang melukai orang, perlu diingat negara Kree dan Arunika adalah negara tetangga yang bersahabat." Putri Anna tenang saja, jika saya bertemu dengan monyet kurus dari Arunika ini, saya tidak akan menyerang sama sekali. Audrey berkata dengan wajah jijik. "Jaga bicaramu." Putri Anna berteriak ringan pada Audrey. Audrey tidak berbicara lagi hanya saja tatapan matanya masih tersirat rasa jijik, karena dia meremehkan Dev yang jauh lebih pendek daripada dia. Dev tidak memperdulikannya, memiliki kekuatan atau tidak bisa dibuktikan dengan bertarung langsung di atas arena, tidak ada gunanya adu mulut. Saat ini, Dev merasakan gelombang kesadaran spiritual yang tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan Dev langsung melihat ke arah asal kesadaran spiritual ini. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria yang mengenakan kimono dan memegang pedang panjang di tangannya, yang sedang menatap erat pada dirinya. "Tuan Dev, itu adalah Ichiro Watanabe yang dikenal sebagai pendekar pedang dari negara Partan." Eddie memperkenalkan kepada Dev. Ichiro Watanabe menggunakan kesadaran spiritual untuk menyelidiki Dev sejenak lalu menarik kembali kesadaran spiritualnya, tatapan matanya begitu acuh tak acuh, mungkin dia merasakan kekuatan Dev yang hanya sebatas kekuatan Grandmaster dan kehilangan minatnya dalam sekejap. "Audrey, kalau kamu berhadapan dengan Ichiro Watanabe itu apakah kamu memiliki peluang untuk menang?" Anna menoleh dan bertanya pada Audrey. "Putri Anna, Ichiro Watanabe ini mengandalkan kuda-kuda dan kemampuan pedangnya, saat ini tubuhku hampir kebal terhadap pedang dan tombak, Ichiro Watanabe pasti akan kalah jika berhadapan denganku." Audrey berkata dengan sangat bangga. "Baguslah kalau begitu." Putri Anna mengangguk. Tidak lama kemudian, seorang pembawa acara yang mengenakan setelan bela diri dan memegang mikrofon berjalan masuk ke atas arena. "Hadirin sekalian, hari ini adalah kompetisi internasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Tujuan dari turnamen ini adalah untuk memungkinkan negara-negara bertukar pengalaman dalam bela diri, intinya adalah sebaiknya tidak ada orang yang terluka. Selain itu, atas saran dari tim perwakilan negara Partan, kami menambahkan kompetisi tim untuk kompetisi tahun ini. Aturan dalam kompetisi tim sangat sederhana, yaitu kami akan menempatkan anggota tim ke sebuah pulau kecil, dan kami akan meletakkan sebuah mutiara malam di pulau itu dan tim yang pertama kali mendapatkan mutiara malam itu dan kembali dengan selamat akan menjadi pemenangnya. Tim lain boleh merebut mutiara malam, tidak ada aturan yang mengikat, tidak peduli bagaimana cara mendapatkan mutiara malam, selama bisa membawa kembali mutiara malam maka akan dianggap sebagai pemenang. Namun, kita harus mementingkan persahabatan terlebih dahulu, kompetisi adalah hal nomor 2, sebaiknya menghindari situasi yang menimbulkan cedera dan pembunuhan yang disengaja, itu adalah tindakan yang tercela. Saat pembawa acara selesai bicara, seluruh orang yang berada di lokasi seketika menjadi kaget dan terkejut.
Penambahan kompetisi tim yang mendadak serta aturan kompetisi yang seperti ini, walau diminta untuk tidak melakukan pembunuhan yang disengaja, tapi proses dari kompetisi tim itu sendiri jelas dirancang untuk memungkinkan para tim saling membunuh. Dan itu juga merupakan usulan dari negara Partan, jelas orang-orang dari negara Partan ini sudah merencanakan hal ini, dengan Ichiro Watanabe yang memimpin tim kali ini, sepertinya mereka ingin membunuh semua orang dari tim lain. Setelah ini perwakilan dari masing-masing negara diharapkan untuk naik ke atas panggung untuk melakukan undian, lalu pertandingan akan ditentukan dari hasil undian. Setelah pembawa acara selesai bicara, masing-masing perwakilan naik ke atas panggung. Dev dan Audrey naik ke atas panggung bersamaan, sosok kedua orang itu jelas sangat berbeda, dan dalam sekejap membuat banyak penonton di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak. Ternyata itu adalah Dev ya, sepertinya terlihat biasa saja. Hanya seorang orang biasa seperti ini, bagaimana dia bisa membuat aliansi seni bela diri dan keluarga King melindungi dirinya? Orang ini terlihat hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster, mengapa dia memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung? Banyak orang yang mulai berdiskusi tentang Dev, dan banyak yang mulai tertarik dengan Dev. Bab 911. Di sisi panggung, Navin sedang duduk dengan Efron yang ada di sampingnya, hanya saja kedua orang itu terbungkus rapat sehingga tidak ada orang lain yang mengenali mereka. Kepala keluarga, kalau ingin mengetahui apakah Dev itu putranya Nona atau bukan, kamu bisa mencoba memeriksa garis keturunan dari anak ini terlebih dulu. Jika garis keturunan dalam tubuhnya merasakan aura yang kamu pancarkan dan bereaksi terhadapnya, maka itu membuktikan kalian berdua memiliki hubungan garis keturunan. Bisik Efron. Navin tidak mengatakan apapun, hanya saja dia menjentikkan jarinya dan sebuah aura yang tidak terlihat menuju ke arah Dev. Dev sedang bersiap untuk mengambil undian, dan tubuhnya tiba-tiba tercengang lalu segera menoleh ke arah Navin duduk. Dev tidak mengenal Navin, juga belum pernah bertemu dengan Navin, hanya saja saat matanya tertuju pada Navin yang terbungkus jubah tebal, hati Dev seketika tersentak. Meskipun dia tidak bisa melihat pihak lawan dengan jelas, tapi Dev bisa merasakan siapa orang yang duduk di sana. Hati Dev berkobar dengan penuh amarah, dan tepat saat Dev tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, Audrey tiba-tiba menepuk pundak Dev, "Nak, giliranmu." Interupsi Audrey ini membuat kemarahan Dev hilang seketika. Dev tahu sekarang masih belum saatnya untuk dia bertarung melawan keluarga King, kekuatannya sama sekali tidak bisa melawan keluarga King. Kalau dia membiarkan keluarga King terlalu cepat mengetahui identitasnya, maka masalah yang akan dihadapi oleh Dev ke depannya akan menjadi semakin besar. Dev berbalik dan mengulurkan tangannya untuk mengundi dengan santai. Sedangkan kilatan melintas di mata Navin, dia perlahan-lahan bangkit, berbalik lalu pergi, sama sekali tidak berniat untuk menyaksikan sisa dari kompetisi ini lagi. Efron yang melihat hal itu juga segera menyusul. Saat ini, semua perwakilan yang ada di atas panggung sudah mengundi, dan selanjutnya sudah waktunya untuk memulai pertarungan. Terlihat seorang pria pendek berkulit gelap melompat dan mendarat di atas ring. Saat pria pendek itu mendarat, terlihat seorang pria berjanggut dengan sorban yang melilit di kepalanya berjalan ke atas ring dengan santai. Kedua pria itu saling memberi hormat namun tidak mengatakan apapun, tapi aura yang terpancar dari tubuh keduanya langsung bertabrakan. Pria pendek itu tiba-tiba melesat dan menghantamkan tinjunya ke arah pria bersorban. Satu pukulan itu begitu ganas dan tidak terduga, kecepatannya juga begitu cepat sehingga menimbulkan suara deru angin yang memekakkan telinga, jelas kekuatan dari satu pukulan ini tidak biasa. Puan Dev, orang yang melayangkan tinjunya ini adalah Sun Fa, seorang master dari negara Timta. Dia sudah berlatih Muay Thai sejak masih kecil, dia juga sudah menjadi sangat cepat dan kuat, serangannya juga begitu ganas. Eddie menjelaskan kepada Dev. Dev tidak memperdulikannya, meskipun pukulan Sun Fa begitu ganas, kekuatan serta kecepatan dari pukulannya juga sudah luar biasa, namun bagi Dev itu masih belum cukup. Walau Dev berdiri diam tidak bergerak, pukulan Sun Fa sepertinya tidak akan bisa melukai tubuh Dev yang kebal. Dalam jeda penjelasan Eddie pada Dev, Sun Fa telah melontarkan belasan pukulan secara beruntun, tidak hanya dengan tinju, serangan lutut Sun Fa juga terus menghujani lawannya. Hanya dalam waktu beberapa puluh detik, sebuah tinju mengenai perut dari pria bersorban itu dan membuatnya terbang keluar dari ring, menghantam tanah dengan keras dan memuntahkan darah dari mulutnya. Meskipun dia terluka parah, tapi Sun Fa jelas terlihat berbelas kasihan dan tidak membunuhnya. Setelah memenangkan pertarungan dalam satu serangan, Sun Fa menatap ke bawah ring dengan penuh semangat, yang berikutnya sudah bisa bertarung. Setelah suara Sun Fa terdengar, terlihat tubuh Ichiro Watanabe yang sedikit bergetar, dan kemudian seluruh tubuhnya mendarat di atas ring seperti sehelai bulu. Bab 912. Saat dia melihat orang selanjutnya adalah Ichiro Watanabe, raut wajah Sun Fa jelas berubah, sepertinya Sun Fa masih sedikit takut pada Ichiro Watanabe. Mau turun sendiri dari ring, atau harus saya yang turun tangan? Ichiro Watanabe menatap Sun Fa dengan penuh penghinaan dan bertanya padanya.
Sunta mengernyitkan keningnya, meskipun dia takut pada Ichiro Watanabe, tapi di hadapan begitu banyak orang dalam acara seperti ini, bagaimana mungkin Sunfa akan mengaku kalah begitu saja? Siapa yang menang atau kalah, belum bisa dipastikan. Sunla berkata lalu menghantamkan tinjunya pada Ichiro Watanabe, kali ini kecepatan Sun Fa menjadi sedikit lebih cepat, namun karena dia sudah bertarung satu ronde sebelumnya, Sun Fa masih menyimpan tenaganya. Menghadapi pukulan dari Sun Fa, Ichiro Watanabe meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya, dan tangan lainnya memegang pedang panjangnya, seolah-olah dia tidak berniat untuk menyerang. Saat Sunta melihat bagaimana Ichiro Watanabe meremehkan dirinya, kemarahan bangkit di dalam hatinya, dia meraung dan tubuh Sun Fa memancarkan aura yang menakutkan, dan aura ini langsung berubah menjadi sebuah patung Buddha. Terlihat tangan dari patung Buddha itu menamparkan ke arah Ichiro Watanabe, walau terlihat ringan tapi kekuatannya bagaikan kekuatan dari gunung dan lautan yang begitu luar biasa dan sulit dipercaya. Melihat adegan di depannya, raut wajah Audrey juga sedikit berubah, sementara Eddie menoleh ke arah Dev untuk melihat reaksinya, namun Dev terlihat sangat tenang dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Ini adalah jurus tapak Buddha, saya tidak menyangka orang dari negara Timta yang ada di depan ini ternyata mempelajari jurus tapak Buddha. Kekuatan dari pukulan ini sepertinya lebih besar daripada daya ledak sebuah bom, entah Ichiro Watanabe bisa menahan pukulan ini atau tidak. Apakah Ichiro Watanabe ini sudah ketakutan, kenapa dia tidak bergerak sama sekali? Di bawah ring, semua orang mulai berdiskusi. Tidak lama kemudian, Sun La meraung dengan ganas, jurus tapak Budanya bagaikan gunung yang begitu menekan, tamparan itu terlihat hendak mengenai kepala Ichiro Watanabe tapi Ichiro Watanabe tetap berdiri diam dan tidak bergerak. Saat semua orang tidak mengerti apa yang hendak dilakukan oleh Ichiro Watanabe, tangan kanan Ichiro Watanabe yang memegang pedang tiba-tiba bergerak, sementara tangan kirinya masih berada di belakang punggungnya. Banyak orang yang masih belum melihat dengan jelas apa yang sebenarnya hendak dilakukan oleh Ichiro Watanabe, tapi beberapa orang yang memiliki kekuatan hebat samar-samar menunjukkan perubahan raut wajah, begitu juga dengan Dev. Karena dia menyadari Ichiro Watanabe bukan tidak melakukan apa-apa, sebaliknya, gerakannya yang tiba-tiba tadi sudah menebaskan belasan sayatan. Hanya saja kecepatannya begitu cepat sehingga tidak banyak orang yang bisa melihat gerakan dari Ichiro Watanabe. Patung Buddha yang ada di depan Ichiro Watanabe mulai menghilang, sedangkan Sun Fa menatap Ichiro Watanabe dengan keterkejutan, keduanya hanya berjarak setengah meter tapi tidak ada orang yang bergerak. Angin berhembus, dan tubuh Sun Fa tiba-tiba ambruk di atas ring. Saat tubuh Sun Fa ambruk, darah segar menyembur keluar dari tubuh Sun Fa seperti anak panah dan membuat ring itu dipenuhi dengan darah. Di atas tubuh Sun Fa terlihat belasan lubang darah, dan seluruh tubuhnya sudah terlihat seperti sarang lebah. Mata Sun Fa membelalak, dia mati dengan enggan. Memberi kesempatan padamu untuk turun dari ring, tapi kamu tidak menghargainya, jangan salahkan saya. Melihat mayat Sun Fa, Ichiro Watanabe berkata dengan angkuh. Semua orang yang melihat pemandangan ini kaget, kekuatan Ichiro Watanabe sudah berada di luar bayangan banyak orang. Audrey yang awalnya dipenuhi dengan rasa percaya diri, saat ini terlihat sangat serius. Eddie menoleh menatap Dev dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Ichiro Watanabe ini sepertinya terlalu mengerikan, kalau Dev bukan lawannya, maka dia pasti akan terbunuh di tempat. Bab 913. Puan Dev. Eddie ingin memastikan dengan Dev, apakah Dev sebenarnya memiliki keyakinan untuk menang melawan Ichiro Watanabe, kalau tidak memiliki keyakinan bukankah sebaiknya dia menyerah, lebih baik kehilangan muka daripada kehilangan nyawanya. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya memberikan tatapan tenang pada Eddie. Eddie juga tidak mengatakan apapun, dia kembali ke posisi semula dan melihat ke atas ring. Saat ini, ring telah dibersihkan, tim dari negara Timta menatap Ichiro Watanabe dengan marah, hanya saja mereka tidak berani menyuarakannya, apalagi mereka sudah menandatangani persetujuan hidup atau mati sebelum bertarung di atas ring, dan mereka tidak boleh membalas dendam jika terjadi sesuatu seperti ini. Siapa selanjutnya? Ichiro Watanabe yang masih memegang pedangnya melihat ke sekeliling ruangan dan berkata dengan bangga. Perwakilan negara Solowa yang berada di bawah ring menunjukkan raut wajah yang serba salah, menurut undian orang yang seharusnya naik ke atas ring kali ini adalah dirinya, tapi kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Ichiro Watanabe membuat perwakilan dari negara Solowa sedikit takut-takut. Pada akhirnya, perwakilan dari negara Solowa langsung menyerah, mereka tahu jika mereka tetap naik ke atas ring maka mereka akan berakhir terbunuh. Setelah perwakilan negara Solowa menyerah, giliran berikutnya adalah Audrey dari negara Kree. Audrey, apa kamu memiliki keyakinan? Putri Anna bertanya pada Audrey. Kali ini, Audrey tidak lagi percaya diri seperti tadi, dia mengernyitkan keningnya dan berkata, saya akan mencobanya.
Anna tidak mengatakan apapun, dan diam-diam memberikan sebutir pil kepada Audrey. Audrey menatap Anna dan memasukkan pil itu ke dalam saku mantelnya lalu berjalan perlahan ke arah ring. Anna mengepalkan tinjunya, dia jelas terlihat gugup. Putri Anna, prajurit seperti Audrey belum tentu tidak menjadi lawan Ichiro Watanabe, kamu tidak perlu gugup. Eddie melihat Anna yang gugup, meyakinkan dan menghiburnya. Terima kasih Ketua Majelis Eddie, para prajurit dari negara Kree tidak boleh kalah. Anna berkata dengan tatapan mata yang tegas. Walau kamu memberikan pil peledak padanya, prajuritmu yang hanya punya otot tidak pu otak itu juga bukan tandingan Ichiro Watanabe. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Apa katamu? Anna menatap Dev dengan marah, kalau prajurit kami seperti Audrey juga tidak bisa menang melawan Ichiro Watanabe, maka kamu lebih tidak mempunyai kemungkinan untuk menang melawannya, sebaiknya kamu berdoa agar Audrey bisa mengalahkannya, dengan begitu kamu masih bisa mempertahankan nyawamu. Tidak perlu berdoa, ini adalah sebuah pertarungan yang tanpa ketegangan. Dev menggelengkan kepalanya. Anna memelototi Dev dan tidak mengatakan apapun lagi, saat ini Audrey dan Ichiro Watanabe sudah berdiri bersama di atas ring. Menghadapi Audrey, Ichiro Watanabe tidak sesantai saat dia berhadapan dengan Sunfa, pedang panjangnya pun dikeluarkan dari satungnya. Pedangnya yang bagaikan daun willow itu bersinar dengan cahaya dingin, seperti sayap jangkrik yang tipis, setiap ayunan pedang itu bagaikan sambaran petir. Audrey mengandalkan ukuran tubuhnya dan tinjunya yang bagaikan besi, dia tidak takut dengan pedang yang ada di tangan Ichiro Watanabe, dia langsung menggunakan sepasang tinjunya untuk melawan pedang Ichiro Watanabe. Dang dang dang. Setelah suara benturan, tinju Audrey tidak terluka sama sekali. Meskipun keduanya tidak jauh lebih baik satu sama lain, hanya saja Audrey jelas merupakan petarung yang lebih baik menggunakan tinjunya untuk melawan pedang Ichiro Watanabe. Apakah kamu sudah melihatnya? Tangan besi prajurit Audrey tidak takut pada senjata tajam apapun, saya pernah melihat prajurit Audrey menangkap peluru dengan tangannya. Anna yang melihat Audrey tampak unggul mulai tidak gugup dan menoleh ke arah Dev dengan wajah puas. Dev hanya tersenyum dan berkata dengan ringan, dalam 10 jurus, prajurit Audrey kalian akan dikalahkan. Apa katamu? Anna berdiri dan berteriak, kamu sedang mengutuk prajurit kami. Bab 914. Putri Anna, jangan marah, Eddie yang melihat hal ini segera membujuk Anna. Dia kemudian menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, negara Kree adalah tetangga baik negara kita, bersabarlah, jangan sampai menyinggung Putri Anna, dan merusak hubungan diplomatik antar negara. Dev mengangguk, saya tahu. Di saat Dev dan yang lainnya sedang berbicara, Audrey dan Ichiro Watanabe yang ada di atas panggung sudah melancarkan 5-6 serangan. Sepasang tinju besimu memang hebat, tapi hanya sampai di sini. Ichiro Watanabe menatap Audrey dan mencibir, lalu sosoknya tiba-tiba melesat. Tubuh Audrey meledakkan auranya, otot-otot di tubuhnya menonjol seperti ada lapisan baju besi yang membungkus seluruh tubuhnya. Ichiro Watanabe ini akan menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Eddie yang melihat hal ini berkata dengan kaget. Raut wajah Anna juga jelas terlihat kembali tegang. Ketua Majelis Eddie, apa itu teknik pedang 9 bayangan? Tanya Dev. Tuan Dev mungkin tidak tahu, jurus terhebat milik Ichiro Watanabe adalah teknik pedang 9 bayangan. Jika teknik pedang 9 bayangan dilakukan secara maksimal, maka pihak lawan seolah-olah bertarung melawan 9 orang yang sama, masing-masing dari bayangan tampak nyata. Dulu Ichiro Watanabe mengalahkan 5 orang Great Grandmaster kami juga menggunakan teknik ini. Eddie menjelaskan. Begitu hebat. Dev mengernyitkan keningnya, tidak mengatakan apapun lagi, sepasang matanya menatap erat pada setiap gerakan yang dilakukan oleh Ichiro Watanabe di atas ring. Sosok Ichiro Watanabe melintas dan seolah terbelah dan tiba-tiba sosok Ichiro Watanabe yang lain kembali muncul, dan kembali terbelah. 3 sosok Ichiro Watanabe yang sama persis mengepung Audrey, 2 di antara 3 sosok itu pasti adalah bayangan, tapi bagi semua orang, semuanya terlihat sangat nyata. Audrey, untuk menghadapimu saya hanya perlu menggunakan 2 bayangan. Ichiro Watanabe berkata dengan nada penuh penghinaan. Suara itu seolah muncul dari mulut 3 sosok Ichiro Watanabe itu, seolah-olah mereka tidak bisa dibedakan hanya dari suaranya saja. Raut wajah Audrey menjadi sangat kaku, dan tanpa ragu-ragu dia mengeluarkan pil yang diberikan oleh Anna dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Koar. Setelah pil itu masuk ke dalam mulutnya, tubuh Audrey yang besar benar-benar mengeluarkan suara gemuruh, diikuti dengan otot-otot di tubuhnya yang mulai bergetar. Tidak lama kemudian, tubuh Audrey berubah menjadi seekor beruang besar dengan bulu coklat. Yang menyelimuti tubuhnya, sepasang matanya berwarna merah dan menunjukkan taringnya. Manusia beruang. Eddie menoleh ke arah Anna dengan ekspresi terkejut. Anna tidak mengatakan apapun, dia menatap ke atas ring dengan gugup.
Dev juga merasa heran melihat Audrey yang berubah menjadi seekor beruang coklat. Dia tidak tahu apa itu manusia beruang, ini pertama kalinya dia melihatnya, dan dia tidak pernah mengira ada makhluk seperti ini di luar negeri. Berani bertransformasi di depan orang banyak, sepertinya kamu tahu kamu akan segera kalah. Ichiro Watanabe tampak tidak kaget dengan perubahan Audrey yang mendadak menjadi seekor beruang coklat, sebaliknya, raut kegembiraan terlihat di wajahnya. Keluar! Audrey meraung marah, cakar beruangnya yang besar menamparkan ke arah Ichiro Watanabe. Menghadapi serangan Audrey, Ichiro Watanabe tidak bergerak, seringaian tipis terlihat di wajahnya. Bam! Tamparan Audrey mengguncang seluruh ring, namun Ichiro Watanabe yang ada di hadapannya sama sekali tidak terluka. Tamparan itu hanya mengenai bayangan dari Ichiro Watanabe, jadi sama sekali tidak bisa melukai Ichiro Watanabe. Serangan Audrey meleset dan dia segera berbalik dan menamparkan Ichiro Watanabe yang berada di sisi lain. Namun sayangnya, kali ini serangannya kembali meleset. Audrey sangat marah, sepasang tinjunya tidak berhenti menyerang Ichiro Watanabe dari segala arah, namun setiap serangannya selalu meleset, tidak peduli Ichiro Watanabe mana yang dia serang, tetap saja mengenai bayangannya. Tidak lama kemudian, Audrey terengah-engah, tenaganya terkuras dan bulu coklatnya perlahan memudar, matanya juga kembali ke warna aslinya. Bab 915. Audrey kembali ke bentuk semulanya, saat ini aura di tubuh Audrey tidak cukup untuk dia melanjutkan transformasinya. Melihat penampilan Audrey, tiga bayangan Ichiro Watanabe langsung menyatu dan berdiri di depan Audrey. Pedang panjang di tangannya diletakkan tepat di leher Audrey, saat ini hanya dengan lambaian pelan dari Ichiro Watanabe akan membuat tubuh Audrey terbelah. Hanya saja, alih-alih membunuh Audrey, Ichiro Watanabe malah mengayunkan pedang di tangannya dan bekas sayatan langsung muncul di tubuh Audrey. Tidak lama kemudian, bekas sayatan-sayatan itu membentuk sebuah gambar kura-kura di dada Audrey, meskipun Ichiro Watanabe tidak membunuh Audrey tapi melakukan hal seperti ini lebih menghina. Saya akan membunuhmu. Audrey melihat dadanya yang berlumuran darah meraung marah dan menerjang ke arah Ichiro Watanabe. Namun Ichiro Watanabe langsung menendangnya keluar dari ring. Kalau bukan karena kamu adalah orang dari negara Kree, saya pasti sudah membunuhmu sejak awal. Ichiro Watanabe mencibir. Audrey tampak kehilangan akal sehatnya saat ini, dia mencoba berlari menuju ke ring dengan putus asa. Penghinaan seperti ini, lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Audrey! Anna berteriak, karena sudah kalah maka biarkan saja, kalau sampai dilanjutkan negara Kree akan lebih dipermalukan lagi. Mendengar teriakan Anna, Audrey tidak punya pilihan selain berjalan kembali, luka di dadanya masih berdarah tapi Audrey tidak memperdulikannya. Sekarang sudah giliran kalian negara Anika, semoga pertarungan kali ini tidak membuat saya kecewa. Ichiro Watanabe menatap Eddie dengan tatapan merendahkan dan berkata. Eddie penuh dengan kemarahan, dia menoleh ke arah Dev, awalnya dia ingin memperingatkan Dev tapi Dev menghentakkan kakinya dengan ringan dan tubuhnya terbang ke atas ring. Ichiro Watanabe menatap Dev yang naik ke atas ring, penghinaan di matanya menjadi semakin meningkat, mengutus seorang Grandmaster untuk bertarung denganku, lantas sudah tidak ada orang lain di negara Arunika kalian. Untuk membunuhmu, kekuatanku saja sudah cukup. Dev berkata dengan ringan, nada bicaranya penuh rasa percaya diri. Hahaha, sombong, saya suka melihat kesombongan kalian ini, karena semakin sombong kalian, semakin menggetarkan hatiku yang haus akan darah. Ichiro Watanabe menyipitkan matanya, pupil matanya bersinar terang, dia menusukkan pedang panjang yang ada di tangannya pada ring, lalu mengulurkan satu telapak tangannya. Sepertinya Ichiro Watanabe berniat mengalahkan Dev dengan tangan kosong, baginya, kekuatan Dev tidak layak untuk membuat dia menggunakan pedangnya. Kamu ingin mengalahkanku dengan tangan kosong. Dev menyipitkan matanya. Tangan kosong saja sudah cukup untuk menghadapimu, kamu masih belum layak membuatku menggunakan pedangku. Ichiro Watanabe mencibir. Kalau kamu tidak menggunakan pedangmu, sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya lagi. Dev berkata dengan tenang. Hahaha, kalau begitu saya akan mencobanya. Setelah selesai bicara, tatapan Ichiro Watanabe berubah menjadi dingin dan langsung mengarahkan tamparannya ke arah Dev. Srek. Tamparan itu membuat udara seolah terkoyak, diikuti oleh angin kencang yang menyapu. Ichiro Watanabe bukan hanya seorang pendekar pedang, tapi dia juga merupakan seorang ahli dalam kekuatan batin. Udara di sekelilingnya ditembus oleh kekuatan batin yang dahsyat ini, dan mengarah ke arah Dev seperti suara siulan yang tidak tertandingi. Kekuatan batin itu seketika membuat bekas sayatan yang dalam muncul di atas ring, perlu diketahui ring ini dibuat khusus dari granit keras untuk kompetisi ini, dan sudah dipoles hingga menjadi sangat keras. Namun suara gesekan tajam terdengar dari ring dan bekas sayatan-sayatan terlihat dengan jelas. Kekuatan tamparan dari Ichiro Watanabe ini lebih tajam daripada bilah pisau yang tajam.
Sudut mulut Dev terangkat saat menghadapi kekuatan batin yang begitu kuat, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan Dev seketika terbungkus oleh cahaya keemasan itu bagaikan ulat kepompong. Huh! Raut wajah Ichiro Watanabe sedikit berubah saat dia melihat perubahan Dev. Seseorang dengan kekuatan Grandmaster, bagaimana mungkin bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan dari tubuhnya? Bab 916. Tidak lama kemudian, sebuah energi yang bagaikan bilah pisau tajam menghantam tubuh Dev. Dang dang dang. Suara logam yang berbenturan terdengar, energi yang menghantam tubuh Dev secara mengejutkan meledak dalam bentuk bola api dan akhirnya menghilang. Energi yang begitu menakutkan itu gagal menembus pertahanan Dev dan tidak bisa membuat Dev terluka. Bagaimana mungkin? Hati Ichiro Watanabe dipenuhi dengan keterkejutan. Ana, yang berada di bawah ring juga sama terkejutnya, dia yang awalnya mengira Dev naik ke atas ring untuk mengantarkan nyawanya, tapi adegan di depannya memaksa Ana untuk kembali melihat Dev. Mulut Audrey menganga besar, dia tidak berani mempercayai apa yang baru dia lihat, dia tidak percaya Dev yang berbadan kecil ini sanggup menahan serangan dari Ichiro Watanabe tanpa terluka sama sekali, ini benar-benar sulit dipercaya. Instruktur Dev, kerja bagus. Instruktur Dev memang hebat, habisi mereka. Hajar dia, Instruktur Dev, hajar dia dengan ganas. Para anggota tim Majelis Perlindungan Hukum berteriak kegirangan melihat hal ini. Teknik macam apa ini, sehingga mampu menahan serangan dariku tanpa terluka sedikit pun? Ichiro Watanabe bertanya dengan raut wajah yang muram, sambil menoleh ke arah Dev. Untuk menghadapimu apa perlu menggunakan teknik? Seranganmu ini hanya membuat geli, saya sarankan kamu segera mengambil pedangmu. Dev berkata dan sudut mulutnya terangkat, raut wajahnya dipenuhi dengan ekspresi meremehkan. Ichiro Watanabe baru saja berkata dengan penuh kesombongan dan penghinaan, tapi sekarang dia yang diremehkan oleh lawannya. Serangan seperti itu membuat Ichiro Watanabe menggeram. Saya tidak percaya. Ichiro Watanabe meraung dan kembali menghantamkan pukulannya ke arah Dev, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih ganas, seperti angin topan yang menyapu ring dalam sekejap. Energi yang mengerikan itu membuat udara di atas ring seolah-olah hilang dalam sekejap, tubuh Dev yang ditekan oleh energi menakutkan itu perlahan-lahan keluar dari ring, sepasang kakinya melayang di udara. Saat tubuh Dev naik lebih tinggi keluar dari ring, energi mengerikan yang bagaikan angin topan itu melilit tubuh Dev dan bila-bila energi tidak berhenti menyerang tubuh Dev. Suara benturan logam terdengar nyaring dan jelas, tatapan semua orang tertuju dan melekat. Pada Dev, hanya saja saat ini sosok Dev mulai menjadi kabur. Di saat itu, di tengah-tengah energi yang membentuk angin topan itu tiba-tiba muncul cahaya merah yang bersinar, diikuti oleh kilatan cahaya seperti cahaya matahari. Sret. Pedang naga yang ada di tangan Dev berusaha keras untuk menebas energi yang ada di depan tubuhnya. Crack. Suara tajam terdengar, dan saat ini semua orang menatap dengan tidak percaya, energi mengerikan yang membentuk angin topan itu langsung dibelah menjadi dua oleh Dev, dan saat angin topan itu melemah, sosok Dev perlahan-lahan jatuh ke lantai. Pedang naga di tangan Dev terbakar dengan api yang menderu, darah merah yang mengalir dari pedang itu terus membuat kobaran api menjadi semakin besar. Manusia dan pedang bersatu. Ichiro Watanabe yang melihat itu membelalak, raut wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Sekarang, saya sudah layak untuk membuatmu mengangkat pedang bukan? Setelah berkata, Dev yang memegang pedang naga di tangannya sudah berada di hadapan Ichiro Watanabe, pedang naganya menebas ke bawah, dan nyala api yang ada di pedang naga itu membuat Ichiro Watanabe merasakan kulitnya akan melepuh. Berhadapan dengan pedang Dev, Ichiro Watanabe sudah kehilangan kesombongan dan penghinaannya sejak tadi, dia langsung meraih gagang pedangnya sendiri dan menyentakkannya dengan ganas. Bunyi krek terdengar. Pedang Ichiro Watanabe bagaikan bintang jatuh, seketika keluar dari satungnya, bilahnya yang tipis seperti sayap jangkrik mengeluarkan hawa dingin yang menakutkan. Dang! Suara yang memekakkan telinga terdengar, dua pedang itu berbenturan dengan keras. Saat kedua pedang itu terbentur, Dev dan Ichiro Watanabe sama-sama mundur dan menciptakan jarak di antara mereka. Benturan itu memberikan gambaran kepada mereka tentang kekuatan satu sama lain, dan pergelangan kedua orang itu masih terasa sakit. Bab 917. Raut wajah Ichiro Watanabe terlihat serius, sepasang tangannya menggenggam gagang pedangnya dan aura di tubuhnya mulai berubah. Ternyata kamu bukan seorang Grandmaster, masih muda tapi sudah tahu bagaimana cara menyembunyikan kekuatan, penuh perhitungan, sepertinya hari ini saya tidak boleh membiarkanmu. Setelah Ichiro Watanabe selesai berbicara, sepasang tangannya yang memegang pedang tiba-tiba menebas ke arah Dev. Aura pedang yang tajam disertai dengan suara retakan, Dev segera mengangkat pedang naga untuk menangkisnya. Dang! Suara benturan kembali terdengar, dan tebasan pedang Ichiro Watanabe pun ditangkis.
Serangannya meleset, Ichiro Watanabe memutar diri dan pedangnya, sekumpulan cahaya dari pedang itu menyapu ke arah Dev. Dalam hitungan detik, Ichiro Watanabe telah mengayunkan puluhan serangan ke arah Dev, dan aura pedang yang begitu kuat menyelimuti seluruh tubuh Dev. Pedang naga yang ada di tangan Dev tidak berhenti diayunkan, menahan serangan Ichiro Watanabe dan suara logam yang saling berbenturan tidak berhenti terdengar. Melihat Dev yang ada di hadapannya hanya bisa menangkis, Ichiro Watanabe menyeringai. Dev tiba-tiba berteriak, pedang naga yang ada di tangannya juga meledakkan bara api yang mengguncang. Menebas serangan dari Ichiro Watanabe, Dev mengayunkan pedangnya ke arah Ichiro Watanabe, kekuatan spiritual yang tersimpan dari dala dantiannya berkumpul di pedang naga, dan kobaran api yang begitu panas membuat separuh dari langit menjadi merah. Merah. Ichiro Watanabe yang melihat ini bergegas mengangkat pedangnya untuk menangkis, namun yang terdengar hanyalah suara lonceng yang keras. Ichiro Watanabe merasakan kekuatan dahsyat dari pedang itu mengalir ke dalam tubuhnya, dan sepasang kaki Ichiro Watanabe terbenam ke dalam ring. Kaki Ichiro Watanabe terbenam hampir sedalam setengah meter ke dalam ring granit. Mata Ichiro Watanabe dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak menyangka kekuatan Dev begitu besar, serangan Dev barusan tampaknya sudah mampu menghancurkan sebuah bukit kecil. Kalau bukan karena Rana Ichiro Watanabe yang sudah mencapai Great Grandmaster, sepertinya serangan tadi akan membelah dia menjadi dua bagian. Nah, kamu memang hebat, masih muda sudah memaksaku menggunakan kemampuan terhebatku. Setelah Ichiro Watanabe selesai bicara, tubuhnya sedikit bergetar. Segera setelah itu, sosok Ichiro Watanabe mulai terbagi menjadi 1, 2, 3. Akhirnya muncul 4 sosok Ichiro Watanabe yang sama persis, dengan tangan yang memegang pedang dan mengelilingi Dev. Hanya ada 4 ya, bukankah itu teknik pedang 9 bayangan? Kenapa kamu tidak mewujudkan semuanya dan menyelamatkan dirimu dari masalah? Daer kata dengan ringan saat melihat ada 4 sosok Ichiro Watanabe yang sama persis. Teknik 9 bayangan tidak bisa dikuasai semudah itu, saya sudah berlatih selama 10 tahun dan baru berhasil mencapai bayangan keempat, meskipun begitu, ini sudah cukup untuk membunuhmu. Ichiro Watanabe berkata dan mendengus dingin. Suara itu terdengar dari segala arah, seolah-olah diucapkan dari 4 mulut Ichiro Watanabe secara bersamaan, Dev sama sekali tidak bisa membedakan mana sosok Ichiro Watanabe yang asli. Karena kamu begitu percaya diri, maka rasakanlah bayanganku ini. Setelah berbicara, lalu pedang naga di tangan Dev tiba-tiba menghilang, sementara di telapak tangan Dev, 2 nyala api berwarna biru muncul dan mulai menari-nari. Dev menjentikkan jarinya dan nyala api itu mulai membakar sekelilingnya. Api tersebut mengelilingi Dev dan Ichiro Watanabe, di bagian tengah kobaran api bersinar dengan sangat terang, membuat mata orang yang berada di bawah ring mustahil untuk melihat apa yang sedang terjadi di tengah kobaran api karena sinarnya yang begitu menyilaukan. Ichiro Watanabe mengernyitkan keningnya, lalu menghunuskan pedangnya ke arah Dev. 4 sosok Ichiro Watanabe yang sama persis menikam Dev dan 4 arah Dev sudah diblokir saat ini, sehingga dia tidak bisa menghindar, dia hanya bisa memilih satu arah untuk menghindar namun kalau dia memilih yang salah, maka dia akan dikalahkan. Bab 918. Namun dalam menghadapi serangan Ichiro Watanabe, Dev tidak memilih untuk melawan, sebaliknya dia bergumam dan kobaran api berwarna biru itu tiba-tiba menyatu dan tirai cahaya tipis langsung membentuk formasi sihir. Tirai cahaya itu bagaikan cermin yang langsung memantulkan sosok Dev dan Ichiro Watanabe, di bawah pantulan tirai cahaya yang terus-menerus, sosok Dev tiba-tiba bertambah hingga puluhan. Di sekeliling formasi sihir, sosok Dev terlihat di mana-mana. Ichiro Watanabe tercengang sejenak, dia sudah tidak bisa membedakan mana yang merupakan sosok asli dari Dev di antara bayangan-bayangan tersebut. Bagaimana, teknik bayanganku lumayan, kan? Dev mencibir, dia sudah memikirkan hal ini sejak menyaksikan Ichiro Watanabe menggunakan teknik pedang 9 bayangan untuk bertarung melawan Audrey. Ichiro Watanabe tiba-tiba meraung dengan marah, pedang di tangannya mengayun dan menebas ke sekeliling formasi sihir itu. Saat pedang itu menebas, tirai cahaya langsung menghilang, tapi tirai cahaya kembali muncul setelah pedang Ichiro Watanabe melewatinya. Tirai cahaya itu ditenagai oleh nyala api berwarna biru, dan satu-satunya cara untuk menghancurkan tirai cahaya itu adalah dengan memadamkan nyala api berwarna biru tersebut. Namun Ichiro Watanabe melancarkan beberapa serangan yang kuat ke nyala api biru itu, hanya aja api biru itu tidak mau padam sama sekali, bahkan tidak bergerak sedikit pun. Sekarang kita bisa bertarung dengan adil, kamu ingin menggunakan teknik kamuflasemu juga sudah tidak ada gunanya. Dev berkata sambil menatap Ichiro Watanabe yang terlihat muram. Ichiro Watanabe menatap Dev dengan muram, beberapa bayangannya juga seketika menghilang, kamu kira ini sudah cukup untuk menahan teknik pedang 9 bayangan milikku. Teknik 9 bayangan hanyalah sebagian dari teknik pedang 9 bayangan, kekuatan sebenarnya dari teknik pedang 9 bayangan masih ada setelah ini.
Ichiro Watanabe berkata sambil mengangkat tinggi pedangnya yang setipis sayap jangkrik, diikuti oleh suara siulan yang panjang, cahaya hijau di matanya meningkat, keinginan bertarungnya juga meningkat, dan aura di tubuhnya bercampur dengan aura darah. Jurus pertama dari teknik pedang 9 bayangan, energi pedang bagaikan pelangi. Energi mengerikan Ichiro Watanabe bersatu di atas pedang, pedang itu terlempar tinggi, berputar-putar di udara dengan cahaya yang bersinar terang, dalam sekejap aura dari pedang itu langsung menyelimuti kepala Dev. Raut wajah Ichiro Watanabe sedalam air, kekuatan batinnya sudah ditingkatkan hingga batasnya, pedang yang sedang melayang di udara itu langsung dikendalikan oleh kekuatan batin Ichiro Watanabe. Dev yang melihat itu mengepalkan tangan kanannya, cahaya keemasan bersinar di kepalan tangannya dan dia kemudian menghantamkan tinjunya ke udara. Bam! Tinju Dev bertabrakan dengan energi pedang tersebut dan membuat seluruh ring mulai bergetar, tabrakan dengan kekuatan sebesar itu bagaikan angin topan yang menyapu ke seluruh penjuru. Pedang Ichiro Watanabe yang berada di udara bergoyang lalu seketika jatuh ke bawah. Ichiro Watanabe yang melihat hal itu melebarkan tangannya seperti sayap burung dan melompat ke udara, meraih pedang yang jatuh. Jurus kedua dari teknik pedang 9 bayangan, pedang yang bergerak sesuai hati. Pedang itu terus bersinar dengan cahaya kehijauan, Ichiro Watanabe yang memegang pedang di tangannya bersatu dengan pedangnya di udara, dan seluruh tubuhnya seolah berubah menjadi pedang yang menikam tepat ke arah jantung Dev. Aura di tubuh Dev seketika meningkat, Dev lalu membalik tangannya dan langsung menekan pedang Ichiro Watanabe, gelombang besar kekuatan spiritual keluar dari tubuh Dev dan melewati pedang Ichiro Watanabe lalu menghantam dada Ichiro Watanabe dengan keras. Ichiro Watanabe mendarat dengan goyah dan mundur 2 langkah. Namun hal ini membuat Ichiro Watanabe semakin marah, setelah itu, Ichiro Watanabe langsung mengarahkan jurus ketiga. Dev mengubah telapak tangannya menjadi pedang, dan sebuah cahaya keemasan yang tampak hendak membelah langit dan bumi muncul. Cahaya keemasan ini membuat raut wajah Ichiro Watanabe berubah, setelah berteriak keras, cahaya putih terang melesat di matanya, pedangnya diangkat melewati kepalanya dan seluruh kekuatan batinnya berkumpul menjadi satu. Bab 919. Pedang membelah air. Ichiro Watanabe memegang pedangnya dan mengarah ke langit, hampir mencapai ketinggian puluhan meter, pedang di tangannya kemudian mengarah ke bawah dan bertabrakan dengan telapak tangan Dev yang sudah berubah menjadi pedang dengan keras. Benturan di udara itu menyebabkan seluruh ring bergetar, seolah-olah sudah tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Dev melompat ke atas saat aura pedang berwarna putih dan berwarna emas itu bertabrakan. Saat Dev melompat ke udara, formasi sihir dengan nyala api biru di sekitarnya padam dan formasi itu menghilang dalam sekejap. Bruak bruak bruak. Ring itu terbelah oleh tebasan pedang Ichiro Watanabe yang begitu ganas, ring itu kemudian runtuh dan tidak mampu menahannya lagi. Tubuh Ichiro Watanabe terasa seperti jatuh ke bawah, namun setelah dia menarik nafasnya, tubuhnya langsung melesat naik tanpa ada tenaga dari luar. Aura pembunuh berkilat di mata Dev yang melihat pemandangan itu, ini adalah kesempatan yang dia butuhkan. Di saat tubuh Ichiro Watanabe naik dari tanah, Dev yang sudah berada di udara. Sejak tadi melayangkan pukulannya. Dang! Sebuah pukulan mengejutkan menghantam dari udara dalam sekejap, gelombang getaran yang sangat besar menyebar ke sekeliling, dan suara deru angin yang memekakkan telinga terdengar. Pukulan itu adalah kombinasi dari seluruh kekuatan Dev, dia tidak menyisakan sedikit pun. Raut wajah Ichiro Watanabe menjadi pucat saat dia merasakan suara retakan yang tajam terdengar dari atas kepalanya, dia tidak menyangka Dev yang tadi baru saja melompat bukan untuk menghindari serangannya, melainkan karena dia sudah merencanakan akan menyerangnya dengan pukulan yang fatal. Ichiro Watanabe yang menyadari kecerobohannya menghentikan gerakannya ke atas, dia mulai menukik dan membuat tubuhnya yang awalnya terangkat mulai turun dengan cepat. Namun reaksi Ichiro Watanabe tetap terlambat, pukulan Dev sudah berada di depan matanya. Ichiro Watanabe tidak punya pilihan lain selain melemparkan pukulan dengan susah payah, pedang yang ada di tangannya sudah menjadi hiasan, di saat tergesa-gesa seperti ini dia tidak punya cara untuk menggunakan pedangnya. Bam! Kedua tinju itu bertemu dan suara memekikkan telinga kembali terdengar. Kekuatan spiritual pada tinju Dev langsung menembus pertahanan Ichiro Watanabe, dan menghantam dadanya dengan keras. Ichiro Watanabe menyemburkan seteguk darah segar di udara, dadanya langsung cekung dan tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Tubuh Dev mendarat hanya saja dia masih terguncang selama beberapa saat, pertarungannya dengan Ichiro Watanabe tadi sudah menghabiskan banyak energi Dev. Yang menang adalah raja, yang kalah adalah pecundang, hari ini kamu sudah kalah di tanganku, maka disinilah kamu akan berakhir. Dev berkata lalu menarik nafas tajam dan mengepalkan tangan kanannya, kekuatan spiritual di dalam dantiannya terus menyatu di kepalan tangan kanannya, dia bersiap untuk mengerahkan kekuatan terakhirnya dan membunuh Ichiro Watanabe. Melihat Dev yang berniat membunuhnya, raut wajah Ichiro Watanabe menjadi sedikit panik, dia ingin bangkit dan menghindar dari serangan Dev, tapi tubuhnya sudah terluka parah, dan Ichiro Watanabe tidak bisa bangkit berdiri. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia.
Di bawah panggung, banyak orang yang sedang menonton, bahkan perwakilan dari negara lain juga berteriak agar Dev membunuh Ichiro Watanabe. Karena orang ini sudah membuat musuh yang tidak terhitung jumlahnya, orang-orang yang kalah di tangannya mati dengan cedera berat, orang ini jarang sekali mengampuni orang lain. Tapi hari ini gilirannya sudah tiba, raut wajah Ichiro Watanabe menjadi pucat, tatapannya penuh dengan ketakutan. Tidak ada orang yang tidak takut mati, terutama orang-orang seperti Ichiro Watanabe, dia adalah orang yang dicari oleh jutaan orang, berdiri di posisi paling tinggi, mereka bahkan lebih takut pada kematian daripada yang lainnya. Saya mengaku kalah. Di saat Dev hendak melayangkan pukulannya untuk menghabisi Ichiro Watanabe tiba-tiba melakukan gerakan yang tidak terduga. Ichiro Watanabe membuang pedang yang ada di tangannya lalu berlutut di tanah dengan pose yang saleh dan mengakui kekalahannya tanpa ragu-ragu. Karena dia tahu, aturan dari kompetisi ini, jika pihak lawan mengaku kalah, maka lawannya tidak boleh menyerang lagi. Oleh karena itu, Ichiro Watanabe yang membunuh dan melukai orang di atas ring, selalu mengambil kesempatan agar lawannya tidak bisa mengaku kalah dan langsung membunuhnya. Bab 920. Aksi Ichiro Watanabe ini langsung membuat semua orang tercengang, bahkan Dev juga tidak menyangka bahwa dalam menghadapi hidup atau mati Ichiro Watanabe akan begitu tidak berdaya. Bagaimanapun Ichiro Watanabe adalah seorang master pedang, juga seorang Great Grandmaster, sekarang dia tiba-tiba berlutut di hadapan ribuan orang. Jika berganti menjadi orang biasa, pasti tidak akan bisa melakukannya, tapi Ichiro Watanabe malah melakukannya, saat ini dia sedang berlutut di tanah dan berteriak, saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Hahaha, menyenangkan sekali, akhirnya Ichiro Watanabe juga bisa menjadi seorang cucu kecil hari ini. Luar biasa, Dev ini memang luar biasa, seorang pemuda yang baru berusia 20 tahunan bisa mengalahkan Ichiro Watanabe. Instruktur Dev luar biasa, instruktur Dev luar biasa. Baik para penonton maupun anggota Majelis Perlindungan Hukum semuanya berteriak kegirangan. Hanya perwakilan negara Partan yang raut wajahnya tampak seperti baru memakan kotoran. Dev ini, cukup menarik juga. Tatapan anak pada Dev mulai berubah. Audrey juga menatap Dev dengan kagum dan rasa hormat, tidak lagi terlihat menghina dan meremehkan seperti sebelumnya. Apalagi yang paling dikagumi oleh orang-orang negara Kree adalah kekuatan, sekarang Dev sudah menunjukkan kekuatannya, ini membuat Audrey sangat kagum. Saat itu, di atas ring yang sudah menjadi puing-puing, Dev menatap Ichiro Watanabe yang berlutut dan mengakui kekalahannya, hanya bisa menarik kembali tinjunya dengan tidak berdaya. Cuy! Dev meludah dengan kejam ke arah Ichiro Watanabe, lalu perlahan kembali ke arah timnya. Puan Dev. Eddie menyambutnya dengan penuh semangat. Dev menggunakan satu tangannya dan bertumpu pada bahu Eddie, tiba-tiba sekujur tubuhnya ditopangkan pada bahu Eddie. Eddie seketika mengerti, dan segera menggunakan tangannya untuk menopang Dev dan membawanya kembali dengan perlahan. Meskipun Dev sudah berhasil mengalahkan Ichiro Watanabe, tapi saat ini Dev sudah berada di ujung tanduk, dan terus bertahan hidup. Setelah kembali ke tim, Dev dikelilingi oleh anggota Majelis Perlindungan Hukum dan mereka semua tidak sabar untuk segera mengangkat Dev. Selamat. Anna menatap Dev dan mengulurkan tangannya. Terima kasih. Dev menjabat tangan Anna. Dev, maaf, saya sudah meremehkanmu. Audrey berjalan ke hadapan Dev dan meminta maaf padanya. Dev hanya tersenyum tipis dan tidak menyalahkan Audrey atas penghinaan yang dia lakukan sebelumnya. Sementara pihak Majelis Perlindungan Hukum bersorak, di pihak negara Partan suasana terasa begitu hening, Ichiro Watanabe bangkit berdiri dan menyeka ludah dari wajahnya dan berjalan kembali. Mata Ichiro Watanabe berkilat dengan niat membunuh, meskipun dia sudah berlutut dan mengakui kekalahannya, tapi ini hanya tindakan. Bab 921. Di kediaman keluarga King, Navin mendapatkan berita tentang kemenangan Dev dalam kompetisi, namun tidak ada ekspresi senang ataupun sedih di wajahnya. Efron, kalau kamu bertarung 1 lawan 1 dengan Dev, apakah kamu punya keyakinan bisa menang melawannya? Navin bertanya dan menoleh pada Efron. Efron ragu-ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya, saya juga tidak yakin. Jika sebelumnya, Efron akan menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dia bahkan tidak menganggap Dev serius. Tapi hari ini, Efron tidak yakin, karena Dev adalah orang yang dapat mengalahkan Ichiro Watanabe. Navin menatap Efron lalu berkata, kalau kamu benar-benar bertarung 1 lawan 1 dengan Dev, dan kamu tidak bisa menandinginya, apa kamu tahu kenapa? Kenapa? Efron segera menatap Navin dengan bingung. Karena Dev memiliki garis keturunan keluarga King di dalam tubuhnya dan kamu hanyalah garis keturunan tidak langsung. Perkataan Navin membuat Efron langsung menundukkan kepalanya. Sebagai keturunan tidak langsung dari keluarga King, ini adalah hal yang selalu membuat Efron tidak dianggap, oleh karena itu dia selalu berusaha keras untuk berlatih dan mengandalkan bakatnya untuk mencapai ranah Great Grandmaster dalam Amuda, dia ingin mengandalkan kerja kerasnya untuk masuk ke dalam inti keluarga King, tapi tidak semudah itu untuk bisa masuk ke dalam inti keluarga King. Kepala keluarga, apakah kamu sudah memastikan kalau Dev adalah putra dari Nona yang hilang? Tanya Efron.
Selain garis keturunan langsung dari keluarga King, siapa lagi yang bisa mencapai ranah Great Grandmaster dalam waktu yang begitu singkat, dan saya juga sudah meminta seseorang untuk memeriksa dengan rinci tentang Dev, dia pernah berlatih dengan seorang lelaki tua saat berada di penjara 3 tahun lalu, dan saya mencurigai lelaki tua itu adalah kepala pelayan Ryu. Efron membulatkan matanya. Benar, kepala pelayan Ryu dan Bram melarikan diri dari keluarga King 3 tahun lalu, sampai hari ini keberadaan mereka masih belum diketahui, sepertinya mereka sudah menemukan anak dari Esther, dan anak itu adalah Dev. Navin menganggukkan kepalanya. Kepala keluarga, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengutus seseorang untuk menangkap Dev? Karena mereka sudah memastikan identitas Dev, maka ditangkap saja. Jika menangkapnya sekarang bukankah itu membuat keluarga King berurusan dengan pemerintahan? Perlu diingat Dev baru saja mengalahkan Ichiro Watanabe, dia sedang berada di masa jayanya, selain itu akan ada kompetisi tim 3 hari mendatang, kalau menangkap Dev sekarang, bukankah para petinggi akan mencari keluarga King untuk membuat perhitungan? Navin berkata dengan raut wajah muram. Efron terlihat canggung dan berkata dengan hati-hati, kepala keluarga, lalu apa yang harus kita lakukan? Navin tidak menjawab Efron dan bertanya kembali padanya, hal yang saya minta kamu tanyakan kepada aliansi seni bela diri, apakah sudah ada jawabannya, tempat seperti apa yang akan dipilih untuk pelatihan bela diri tahun ini? Kepala keluarga, saat ini aliansi seni bela diri juga belum menentukan tempatnya, pemimpin belum menghubungi aliansi seni bela diri mengenai hal ini, hanya saja, Ketua Arthur sudah mengatakan setelah pemimpin mengumumkan lokasinya dia akan langsung menghubungi kita, hanya saja saya rasa tidak akan lama lagi, jadi kita harus segera membawa Tuan Muda kembali. Efron menjawab dengan tergesa-gesa. August tidak akan pulang tahun ini, jadi saya berencana mengirim kamu untuk mengikuti pelatihan kali ini, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Navin tiba-tiba menepuk pundak Efron dan berkata dengan serius. Efron tercengang, tubuhnya sedikit gemetar dan kegembiraan di wajahnya tidak dapat diungkapkan. Terima kasih kepala keluarga, saya pasti tidak akan menyia-nyiakan pelatihan dari kepala keluarga. Efron bergegas berlutut di hadapan Navin. Perlu diingat, pelatihan bela diri yang dilakukan 1 tahun sekali ini adalah hal yang sangat penting bagi kaum muda, terutama harta karun yang tidak diketahui itu, setiap kali tempat yang dipilih untuk pelatihan bela diri adalah tempat yang terpencil, gua, makam kuno dan sejenisnya, tidak ada yang tahu harta karun seperti apa yang tersembunyi di dalam. Di masa lalu, putra dari Navin, August King akan selalu berpartisipasi dalam pelatihan bela diri, kali ini, Efron memiliki kesempatan dan dia sudah bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Bab 922. Arena bela diri Majelis Perlindungan Hukum dihiasi dengan lampu dan dipenuhi dengan puluhan meja. Semua orang di Majelis Perlindungan Hukum berkumpul bersama, hari ini bagi para anggota Majelis Perlindungan Hukum ini adalah hari yang berbahagia. Dev mengalahkan Ichiro Watanabe, bisa dibilang merupakan kehormatan bagi Majelis Perlindungan Hukum. Instruktur Dev, kamu sangat luar biasa hari ini, saya akan bersulang padamu. Instruktur Dev, kamu adalah penyelamat Majelis Perlindungan Hukum kami, akhirnya beban yang dipikul oleh Majelis Perlindungan Hukum bisa terangkat. Instruktur Dev, kamu adalah idolaku mulai hari ini, saya ingin mengangkatmu. Para anggota Majelis Perlindungan Hukum tidak berhenti datang dan bersulang dengan Dev. Dev tidak ragu-ragu untuk minum, dan menghabiskan 1 botol besar arak putih. Jangan minum terlalu banyak. Helen yang melihat Dev minum seperti itu berkata dengan kasihan. Tenang saja, saya tidak bisa mabuk. Dev sekarang sudah mencapai tahap ini dia, jangankan minum sejumlah ini, walau minum lebih banyak lagi dia juga tidak akan mabuk. Dev, pacarmu cukup mengkhawatirkanmu ya? Anna yang duduk di seberang Dev berkata dan tersenyum kecil. Eddie juga mengundang perwakilan negara Kree untuk ikut dalam perjamuan Majelis Perlindungan Hukum kali ini, karena mereka adalah negara tetangga yang bersahabat, sudah selayaknya mereka saling berhubungan. Putri Anna salah paham, kami hanya teman. Dev menjelaskan. Saya rasa tidak seperti itu, tatapan Nona Helen terhadapmu dipenuhi dengan rasa cinta. Anna melirik Helen lalu berkata dengan ringan. Kamu salah lihat, Dev tersenyum dengan canggung. Melihat sikap Dev, Anna tertawa kecil, kalau Nona Helen ini bukan pacarmu, lalu di mana pacarmu? Saya ingin melihat rupa dari wanita yang pantas bersanding denganmu. Anna berkata lalu tiba-tiba mengangkat gelasnya dan berpindah ke samping Dev, raut wajah Helen berubah menjadi sedikit dingin dan tidak senang saat melihat sikap Anna. Pacarku tidak ada di sini, sekarang saya juga tidak tahu di mana dia berada. Dev berkata, dan tatapan matanya menunjukkan kerinduan untuk beberapa saat, dia sudah berpisah dengan Yuki hampir 2 bulan, Dev sangat merindukannya, Dev juga tidak tahu kemana Bram membawa Yuki dan yang lainnya. Sebagai pacar, kamu tidak terlalu baik bukan, kamu bahkan tidak tahu di mana keberadaan pacarmu saat ini, hanya saja pacarmu bisa membiarkan seorang pria hebat sepertimu begitu saja, juga terlalu berbesar hati, apakah dia tidak takut wanita lain merebutmu? Anna berkata dan secara mengejutkan mendekat ke arah Dev, satu tangannya diletakkan di atas paha Dev, dan hanya berjarak beberapa inci dari tempat penting Dev.
Pada saat ini, Dev bahkan dapat merasakan nafas Ana dan kehangatan yang datang dari tangan Ana, ini membuat hati Dev sedikit kalang kabut dan jantungnya berdegup kencang. Melihat Ana yang bersikap proaktif, raut wajah Helen di samping menjadi semakin muram. Dia merasa dia sendiri sudah cukup proaktif, tapi tidak disangka gadis asing ini akan lebih proaktif lagi. Nona Ana, saya masih ada urusan, kamu mengobrol dulu dengan orang lain. Dev segera bangkit berdiri, dia tahu jika dia terus duduk di sana, maka Ana mungkin akan melakukan sesuatu padanya. Dev, jangan pergi, kita berdua belum minum, bukan? Ana ingin menghentikan Dev, tapi tanpa disangka dia dihentikan oleh Helen. Putri Ana, saya akan menemanimu minum. Helen mengangkat gelas anggurnya dan meminumnya dalam satu tegukan, tatapannya terlihat sedikit memprovokasi. Ana yang melihat tatapan mata Helen juga langsung meneguk minumannya, sebagai putri dari negara Kree, dia tidak pernah takut minum dengan siapapun. Dev tidak memperdulikan mereka, dan pergi ke tempat yang lebih tenang untuk duduk, menatap langit yang dipenuhi oleh bintang, hati Dev tidak terlalu bahagia. Meskipun hari ini dia berhasil mengalahkan Ichiro Watanabe, hanya saja Dev tahu kekuatannya yang sebenarnya sudah terungkap di hadapan semua orang, kedepannya dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya dan akan sulit berpura-pura lemah di hadapan musuh. Bab 923. Dan saat kekuatannya terungkap, akan semakin banyak orang yang memperhatikan dirinya, dan daya tarik kristal naga yang ada di dalam tubuhnya akan semakin besar juga bagi orang lain. Bagaimanapun, setelah menelan kristal naga, kekuatan Dev sudah berkembang pesat dan banyak orang memperhatikannya, mereka tidak akan berpikir itu adalah hasil dari kerja keras. Dev, mereka pasti akan menganggap itu adalah berkat kristal naga. Jalan ke depannya, mungkin akan menjadi lebih sulit. Ibu, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Dev memiringkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Tuan Dev, ada apa? Saat itu, Eddie berjalan dan melihat Dev duduk di sana sendiri, lalu segera menghampiri. Tidak apa-apa, Dev tersenyum, kenapa kamu tidak minum dan bersenang-senang bersama dengan yang lainnya? Eddie duduk di samping Dev dan memberikan sebatang rokok pada Dev. Dev ragu-ragu lalu pada akhirnya dia menerimanya. Eddie menyalakan langsung untuk Dev menghisapnya lalu terbatuk-batuk dengan hebat. Melihat Dev seperti itu, Eddie tersenyum, dia menyalakan rokok untuk dirinya sendiri dan menghisapnya dalam-dalam lalu menghembuskannya pelan-pelan. Entah berapa banyak dari orang-orang ini yang bisa kembali saat kompetisi tim 3 hari mendatang. Eddie berkata dan menghela nafasnya. Dev yang mendengarnya juga terdiam dan berkata, saya akan berusaha yang terbaik untuk membawa mereka semua kembali. Eddie menggelengkan kepalanya, alasan Ichiro Watanabe mengakui kekalahannya hari ini pasti karena ingin menyapu bersih kemenangan di kompetisi tim, orang itu benar-benar sangat jahat. Dev tidak mengatakan apapun lagi, dan menghisap rokoknya dalam diam. Setelah setengah jam, Dev dan Eddie kembali ke perjamuan lalu menemukan Helen dan Ana sudah dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri. Dev tersenyum tidak berdaya, lalu membawa Helen pergi. Saat itu, berbeda dengan Majelis Perlindungan Hukum, ada sebuah hotel yang berada tidak jauh dari gedung Majelis Perlindungan Hukum. Raut wajah Ichiro Watanabe menjadi dingin saat dia melihat lampu-lampu yang terang benderang dan hiruk-pikuk di Majelis Perlindungan Hukum. Tuan Watanabe, ada pesan dari dalam negeri yang memintaku untuk menjelaskan masalah hari ini, apa yang harus saya katakan? Seorang pria berjas berjalan mendekat, orang ini adalah ketua delegasi negara Partan, tapi berhadapan dengan Ichiro Watanabe ketua delegasi ini tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun. Walau Ichiro Watanabe sudah kalah, berlutut di lantai dan mengakui kekalahannya, tapi mereka tidak berani menertawakan Ichiro Watanabe sedikit pun. Di negara Partan, Ichiro Watanabe memiliki dukungan dari seluruh keluarga Watanabe, bahkan keluarga kerajaan pun harus bersikap sopan kepada keluarga Watanabe, apalagi orang-orang seperti mereka. Menjelaskan apa? Menjelaskan bagaimana saya bisa kalah. Beritahu pada mereka, saya sengaja menunjukkan kelemahan dan kalah, saat kompetisi tim nanti, tidak ada satu orang pun dari tim negara Arunika bisa pergi hidup-hidup. Ichiro Watanabe menatap ketua delegasi itu dan berkata dengan dingin. Baik, saya mengerti. Ketua delegasi itu mengangguk lalu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Ichiro Watanabe tiba-tiba berteriak memanggil ketua delegasi itu, apakah kamu sudah menyiapkan barang yang saya minta? Raut wajah ketua delegasi itu sedikit berubah, dan berkata dengan serba salah, Tuan Watanabe, bagaimanapun ini adalah negara Arunika, kalau barang yang kamu minta saya siapkan sampai ketahuan, kita tidak akan bisa meninggalkan Arunika lagi. Ichiro Watanabe berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu tidak menyiapkannya. Saya, ketua delegasi itu terbata-bata, tidak tahu apa yang harus dia katakan. Plak. Tiba-tiba Ichiro Watanabe menamparkan ketua delegasi itu dengan keras, kalau kamu tidak menyiapkannya, percaya tidak sekarang saya akan membuatmu tidak pernah bisa kembali lagi. Ketua delegasi itu ketakutan dan segera membungkuk untuk meminta maaf, Tuan Watanabe, saya salah, saya akan segera menyiapkannya. Setelah ketua delegasi itu pergi, Ichiro Watanabe menatap gedung Majelis Perlindungan Hukum yang masih terang benderang dengan tatapan yang penuh dengan keinginan membunuh. Bab 924. Keesokan harinya.
Dev pergi ke lembah tanpa bayangan. Sejak Dev memberikan pil kehidupan pada Steve, Dev belum pernah bertemu dengan Steve, dan dia tidak tahu bagaimana pemulihan Steve. Selain untuk menjenguk Steve, Dev juga punya satu tujuan lagi, yaitu untuk bertanya pada Steve apakah ada cara baginya untuk menggali makam kuno yang dia temukan. Makam kuno seperti itu tidak bisa digali sendiri oleh Dev, apalagi jika harus melakukannya tanpa diketahui oleh orang lain, itu lebih tidak mudah. Lembah tanpa bayangan sudah berdiri di sini sejak bertahun-tahun. Dev ingin mendengar pendapat Steve. Tuan Dev. Melihat Dev datang, Steve langsung keluar dan menyambutnya secara langsung, lalu berlutut di hadapan Dev. Dev segera mengulurkan tangannya dan tidak membiarkan Steve berlutut. Bagaimana kesehatanmu saat ini? Dev bertanya pada Steve. Tuan Dev, sekarang saya sudah pulih, kekuatanku juga sudah berada di puncak, tidak terluka lagi, semua ini berkat pil kehidupan yang diberikan Tuan Dev. Thomas sudah memberitahukan semuanya kepadaku. Steve menjawab. Baguslah kalau kamu sudah sembuh, hari ini saya datang mencarimu karena ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Dev langsung berbicara ke inti. Kalau begitu, mari bicarakan di dalam. Steve mempersilahkan Dev masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu, di dalam ruangan itu hanya tersisa Dev dan Steve. Penguasa, apakah kamu ingin bertanya tentang Ichiro Watanabe? Saya sudah mendengar bahwa kamu mengalahkan Ichiro Watanabe di kompetisi kemarin. Tanya Steve. Dev menggelengkan kepalanya lalu menceritakan kepada Steve tentang makam kuno yang dia temukan. Penemuan seperti ini membuat Steve merasa kaget, karena di pinggiran kota Gama tidak ada makam kuno, dan sudah banyak orang yang handal dalam mengeksplorasi makam juga tidak bisa menemukan makam kuno apalagi makam kaisar. Selain itu, keluarga Umar di kota Gama juga mencari nafkah dengan merampok makam dan menemukan gua. Jika memang ada makam kuno di sekitar sini, bagaimana mungkin keluarga Umar tidak mengetahuinya? Penguasa, apakah kamu yakin itu benar-benar sebuah makam kuno? Steve kembali memastikan. Saya yakin, Dev mengangguk. Steve berpikir keras, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan serba salah, Penguasa, jika kamu ingin menggali makam itu diam-diam, sepertinya akan lebih sulit daripada naik ke langit. Ini adalah kota Gama, dan makam kuno itu berada dekat dengan makam kekaisaran jadi akan sulit untuk menggalinya tanpa ketahuan. Dev sebenarnya juga merasa kalau itu adalah hal yang sulit, karena tempat itu ramai didatangi dan merupakan objek wisata, hampir tidak mungkin bisa menyembunyikannya dari publik. Kalau begitu, maka kita bicarakan lagi nanti. Untung saja saya sudah menyegel makam kuno itu dengan formasi sihir, jadi orang biasa tidak akan bisa mendeteksinya. Dev berkata dengan pasrah. Penguasa, makam kaisar seperti itu biasanya tidak boleh dilakukan penggalian pribadi, walau ditemukan juga tidak banyak gunanya, namun kamu bisa menggunakan penemuan makam kaisar ini untuk membantumu pada saatnya tiba, mungkin saja bisa membantumu mendapatkan sebuah tempat dalam pengpelatihan tahun ini. Steve berkata. Pengpelatihan? Pengpelatihan apa? Dev tampak kebingungan. Ini adalah kolaborasi antara pemerintahan dan aliansi seni bela diri, memilih sebuah kawasan arkeologi untuk dijadikan tempat berlatih para seniman bela diri muda. Bisa dibilang ini adalah acara yang diselenggarakan oleh pemerintahan untuk memenangkan hati orang-orang. Steve menjelaskan tentang pelatihan tahunan ini kepada Dev secara rinci. Setelah Dev mendengarnya dia langsung tertarik. Pemerintahan melakukan hal ini memang untuk memenangkan hati orang-orang namun di saat bersamaan juga mengurangi pertikaian antara klan-klan utama. Setelah menghabiskan setengah hari di lembah tanpa bayangan, Dev lalu pergi. 3 hari lagi kompetisi tim akan diadakan dan Eddie tampaknya masih khawatir, jadi Dev ingin memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri dan berada dalam kondisi terbaik saat itu agar bisa melindungi anggota tim Majelis Perlindungan Hukum dari bahaya. Orang-orang itu sudah ikut selama bertahun-tahun dengan Eddie, pantas saja jika dia merasa khawatir. Bab 925. 3 hari sudah berlalu dalam sekejap mata. Di salah satu pelabuhan, kerumunan orang sudah berkumpul untuk menyaksikan para tim naik ke atas kapal. Karena ada beberapa tim yang sudah mengundurkan diri dari kompetisi, pada akhirnya hanya tersisa tim dari Arunika, Kree dan Partan yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Saat ini semua anggota tim Majelis Perlindungan Hukum mengenakan pakaian lengkap dan bersenjata, mereka semua sangat bersemangat, dengan dipimpin oleh Dev mereka semua merasa sangat percaya diri. Melihat anggotanya yang penuh semangat dan tidak berhenti tersenyum, hati Eddie merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Dia sangat memahami orang-orang dari negara Partan itu, mereka adalah orang-orang yang kejam dan tidak tahu aturan, sama sekali tidak berkeprimanusiaan. Alasan mengapa mereka tiba-tiba mengusulkan kompetisi tim seperti itu pasti karena mereka memiliki niat buruk. Ketua Majelis Eddie, jangan khawatir, saya akan berusaha yang terbaik untuk membawa mereka semua pulang. Melihat sikap Eddie, Dev mencoba menghiburnya. Sekarang yang bisa kami lakukan hanya menaruh harapan pada Tuan Dev. Eddie saat ini hanya bisa menaruh seluruh harapannya pada Dev. Ketua Majelis, dengan adanya Tuan Dev, kita pasti akan kembali dengan kemenangan kali ini. Albert berkata dengan penuh keyakinan. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan Dev, dan dia bahkan pernah mengalahkan Ichiro Watanabe, jadi mereka yakin kalau mereka pasti akan menang dalam kompetisi kali ini.
Eddie tidak mengatakan apapun, dia tidak terlalu percaya diri, tapi demi tidak menurunkan semangat tim, Eddie hanya bisa memilih diam. Dev, ayo kita pergi bersama. Saat ini, Audrey menghampiri dengan rombongannya, dia berencana pergi bersama dengan Dev. Putri Anna. Eddie tidak mengerti apa maksud Audrey membawa orang dan pergi bersama Dev, karena ini adalah kompetisi tim, mereka adalah lawan. Ketua Majelis Eddie, saya sudah berpesan kepada Audrey, dalam kompetisi kali ini kami tidak akan berebut dengan kalian, selama kita bisa bekerja sama dan menghabisi orang-orang dari negara Partan itu di atas pulau dan membiarkan mereka tidak bisa kembali lagi sudah cukup. Anna berkata pada Eddie. Eddie tercengang, Putri Anna, ini tidak sesuai dengan aturan bukan? Tidak sesuai aturan apanya, sesampainya di atas pulau tidak ada lagi yang memperdulikan tentang aturan, kamu kira orang-orang dari negara Partan itu akan tetap mengikuti aturan? Anna bertanya dengan keras. Eddie tersenyum tidak berdaya, dia juga tahu, orang-orang dari negara Partan pasti tidak akan mengikuti aturan, mereka mungkin juga sudah menyiapkan jebakan untuk mereka semua. Saat ini, membentuk aliansi dengan Audrey untuk melawan Ichiro Watanabe membuat Eddie jauh lebih tenang. Suara cerobong kapal berbunyi, 3 tim naik ke atas kapal secara bergantian dan berangkat menuju sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari sana. Di atas pulau itu ada banyak bahaya yang tidak diketahui, namun setiap anggota memiliki alat pelacak dan radio panggil, jika mereka sudah tidak bisa bertahan maka mereka bisa meminta bantuan dan mundur, seseorang akan segera menjemput mereka. Di atas kapal, Dev memimpin tim dan berdiskusi dengan tim Audrey hanya Ichiro Watanabe dan timnya yang duduk di samping. Ketua, sepertinya tim dari Arunika dan Chris sudah membentuk aliansi, kalau begitu bukankah kita akan dirugikan jika melawan dua tim itu? Seorang pria yang mengenakan seragam samurai dan memegang pedang samurai menghampiri Ichiro Watanabe dan bertanya dengan suara pelan. Ichiro Watanabe melirik Dev dan Audrey yang sedang berbincang-bincang, tatapan matanya tidak menunjukkan rasa gugup melainkan sebuah kilatan kelicikan, jika mereka ingin membentuk aliansi, maka biarkan saja mereka membentuk aliansi, pada saatnya tidak satu pun dari mereka bisa keluar dari pulau ini. Apakah ketua sudah menyiapkan tindakan pembalasan? Pendekar samurai itu bertanya dengan suara pelan. Ichiro Watanabe terdiam sejenak lalu menatap pria itu dengan dingin, bodoh, apakah itu sesuatu yang harus kamu tanyakan? Melihat Ichiro Watanabe menjadi marah, pendekar samurai itu berubah menjadi ketakutan, dia segera membungkuk dan meminta maaf, saya salah.